Cerita bermula di sebuah danau yang tenang, di mana seorang anak lelaki bernama Alex duduk dengan pancingnya. Seorang penyihir aneh bernama Eldas menanyai anak itu apakah ia ingin mempelajari sihir dan mereka pun memulai latihan bersama. Untuk memulai latihan, Eldas menggantung sebuah target di depan Alex dan menyuruhnya berkonsentrasi. Ia menceritakan sebuah kisah yang jelas, membantu Alex mempercayai bahwa ia terjebak dalam situasi di mana ia membutuhkan sihir untuk menyelamatkan teman-temannya. Dengan fokus yang intens, Alex memanggil lingkaran api dan gurunya membimbingnya untuk tenang dan melepaskannya. Begitu Alex rileks, ia melepaskan bola api dan menghajar targetnya. Ia merasa senang telah menguasai mantra itu dan berkata pada Eldas bahwa itu lebih sulit daripada mantra biasa. Namun, Eldas mengingatkannya bahwa orang biasa membutuhkan waktu sebulan untuk mempelajari satu mantra sihir. Sementara Alex menguasainya hanya dalam 1 hari, termotivasi oleh kesuksesannya, sang anak merasa ingin mempelajari lebih banyak mantra. Mengingatkannya untuk beristirahat, Eldas menyuruhnya menghentikan latihan dan memancing untuk sisa hari itu. Alex duduk untuk memancing, tetapi merasa kecewa karena tidak belajar lebih banyak. Eldas berkata padanya untuk tidak terburu-buru, dan mengatakan bahwa Alex secara alami akan menjadi penyihir top karena bakatnya yang luar biasa. Terkejut, Alex bertanya apakah Eldas bahkan membutuhkan ajarannya, tetapi Eldas tetap diam. Tiba-tiba, seekor ikan besar mulai berjuang melawan pancing Eldas, dan ia mengalihkan topik. Terhibur oleh ketidakmampuan Eldas dalam memancing, Alex membantunya menangkap ikan itu. Mereka berdua menarik dengan keras, dan mereka terjatuh karena usaha mereka, setelah berhasil mengail seekor ikan yang menggelepar. Melihat hasil usaha mereka, guru dan murid itu pun mulai tertawa. Keesokan harinya, Eldas memberikan Alex sebuah buku untuk mempelajari rumus-rumus magis. Alex merasa sulit memahaminya, jadi Eldas mulai mengajarinya pola-pola dalam rumus tersebut, menghabiskan hari-hari mereka bersama. Mereka mempelajari rumus-rumus rumit itu hingga suatu hari salju mulai turun. Alex mengganggu pelajaran Eldas, dan mengenainya dengan bola salju, lalu mereka mulai bersenang-senang dalam perang salju. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Eldas memutuskan untuk pergi ke ibu kota saat musim panas. Alex merasa sedih karena tidak akan bertemu lagi, dan Eldas memperingatkannya untuk tidak pernah menjadi penyihir istana. Merasa bingung, Alex bertanya mengapa ia mengajarkan sihir padanya, sehingga Eldas mengungkapkan bahwa ia sedang membalas kebaikan almarhum ibu Alex. Setelah kata-kata terakhirnya, Eldas berbalik dan meninggalkan Alex. Bertahun-tahun kemudian, Alex belajar di Akademi Sihir Kerajaan. Saat melihat melalui catatan siswa, ia mengetahui bahwa Eldas lulus sebagai siswa terbaik dan menjadi penyihir istana. Namun, Eldas kemudian diusir dari istana, sehingga Alex merasa marah pada istana kerajaan. Untuk membalas kebaikan Eldas, ia memutuskan untuk mengubah istana dengan menjadi penyihir istana sendiri. Beberapa waktu kemudian, Alex bekerja sebagai penyihir istana di kelompok Pangeran Mahkota Regulus. Setelah pertempuran sengit, sang pangeran berbalik dan memecatnya dari pekerjaannya. Terkejut, Alex bertanya mengapa ia mengusirnya, dan Regulus menyuruhnya menyebutkan tugas pekerjaannya. Alex berkata bahwa pekerjaannya adalah membantu pangeran dengan sihir, jadi Regulus mengingatkannya bahwa ia gagal dalam pekerjaan ini dalam pertempuran sebelumnya. Regulus menunjuk bahwa ia bertarung di garis depan sebagai seorang pendekar pedang, sementara penyihir mereka Lenny melepaskan mantra ofensif yang kuat, dan X, sang tank, melindungi mereka dari serangan musuh. Namun, ia berpikir bahwa mantra dukungan dan penguatan Alex sama sekali tidak berguna untuk kelompok mereka. Alex mencoba menjelaskan mengapa ia hanya menggunakan mantra dukungan, tetapi Regulus menyela dan mengejeknya karena lemah. Lenny juga ikut mengejek Alex karena selalu pasif dan mencoba menghindari situasi berbahaya. Ia mengungkapkan bahwa ia selalu membenci sikap pengecut Alex, dan hanya menerimanya karena Regulus menerimanya ke dalam kelompok. Dengan penolakan terbuka Regulus terhadap Alex, baik Lenny maupun X merasa bebas untuk mengusirnya juga. Regulus berkata bahwa ia melihat potensi dalam Alex sejak ia lulus sebagai penyihir istana terbaik, tetapi sekarang berpikir bahwa Alex hanya membeli jalannya ke puncak. Sekali lagi, Alex mencoba membela diri, tetapi Regulus melihat belati diikat pinggangnya dan merebutnya. Ia memarahi Alex karena membawa senjata,
berkata bahwa ia tidak mengizinkan rakyat biasa memilikinya. Alex berkata bahwa ia hanya bersiap untuk bahaya potensial, tetapi Regulus menarik kerahnya dengan marah. Ia berpikir bahwa rakyat biasa adalah sekumpulan idiot yang tidak bisa mendengarkan perintah dasar, dan Alex pun terdiam. Regulus menarik jubah penyihir Alex, berkata bahwa ia tidak layak dengan posisi penyihir istana. Kata-kata keras pangeran itu membuat Alex panik dalam diam dan kelompoknya masuk ke dalam Dungeon, meninggalkannya. Setelahnya, Alex pulang ke rumah untuk mempelajari Dungeon, mengetahui bahwa pangeran tidak memiliki kekuatan sihir untuk menghadapi monster yang lebih kuat di level 30. Alex mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk melindunginya. Ia pergi ke ibu kota dan meminta penjaga kerajaan untuk mengizinkannya masuk, tetapi mereka menolak, mengingatkannya bahwa ia telah kehilangan gelar penyihir istananya. Saat penjaga menunjuk bahwa rakyat biasa tidak diizinkan masuk, Lenny keluar dan mulai mengejek Alex lagi, menyebutkan rumor Alex memasuki level 67. Ia berpikir bahwa Alex hanya mengada-ada untuk terdengar kuat. Saat ia kembali masuk, Alex mulai mengikutinya, tetapi para penjaga menghalangi jalannya. Kemudian, Alex mengulurkan sebuah gulungan dan memohon Lenny untuk menyampaikannya kepada pangeran. Ia berbalik dan mengambil gulungan itu, dan Alex berpikir ia setidaknya akan melakukan bantuan kecil ini. Namun, Lenny menyeringai dingin dan merobek gulungan itu di depannya. Berbalik untuk pergi, ia menyuruh para penjaga untuk menyingkirkannya. Setelahnya, Alex kembali ke kota, merasa sedih karena tidak bisa mengubah istana kerajaan bahkan setelah 4 tahun perjuangan. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, mantan pemimpin kelompok Alex, bernama Yorha, melihatnya berdiri di sana. Ia berbalik untuk menatapnya, dan Yorha cepat-cepat berlari untuk memeluknya. Mereka berdua duduk bersama, dan Alex menceritakan semua yang terjadi pada Yorha. Memahami mengapa ia merasa depresi, Yorha merasa marah bahwa istana kerajaan Galdana sangat tidak masuk akal. Saat ia mengeluh tentang obsesi mereka memisahkan rakyat biasa dan bangsawan, Alex merasa khawatir seseorang mungkin mendengar. Namun, Yorha menunjuk bahwa mereka sendirian sebelum mengingat penderitaan Alex. Ia berkata padanya bahwa ia akan baik-baik saja, dan Yorha merasa senang bahwa ia diusir dari kelompok pangeran. Ini membingungkan Alex, jadi Yorha mengingatkannya bahwa ia membuat janji bertahun-tahun lalu untuk merekrutnya kembali ke kelompoknya, dan berkata bahwa ia datang ke ibu kota hanya untuk merekrutnya. Yorha bangun dan bertanya pada Alex apakah ia ingin bergabung dengan kelompoknya, sementara Alex menatap dengan syok. Yorha bertanya lagi, berkata bahwa ia membutuhkan kekuatannya. Alex dibanjiri emosi, dan mengingatkannya bahwa istana melarangnya karena dianggap tidak berguna. Namun, ia hanya tertawa dan berkata itu tidak penting. Ia berkata pada Alex bahwa seluruh kelompoknya telah menunggu kepulangannya. Mengingat potensi Alex, ia berkata Alex bisa menjadi penyihir istana lagi. Jika ia tidak ingin bergabung, air mata muncul di mata Alex, dan ia bangun untuk bergabung dengan kelompok Yorha. Yorha tersenyum dan mendoakan yang terbaik untuk petualangan masa depan mereka, menyambut Alex kembali ke kelompok yang diatur bernama Lasting Period. Saat Yorha memegang tangannya, Alex merasa senang kembali ke teman-teman lamanya. Setelahnya, mereka mulai pulang bersama. Tertidur di dalam keretanya, Alex mengingat peringatan Eldas untuk tidak pernah menjadi penyihir istana. Saat ia bangun dari mimpi, Yorha berkata padanya bahwa masih ada beberapa jarak dari kampung halaman mereka, Fizel. Alex mengangguk, tetapi tetap terjaga, yang mengkhawatirkan Yorha. Alex menjelaskan bahwa situasinya terjadi persis seperti yang Eldas peringatkan padanya sebelum kembali tenggelam dalam pikiran. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, Pangeran Regulus mengetahui bahwa Alex telah meninggalkan kerajaan mereka. Setelah Lenny memberitahunya bahwa Alex telah menjadi seorang petualang, Regulus mengejek Alex karena mengaku sebagai jenius terbesar Akademi Sihir, karena ia berpikir Alex adalah seorang pengecut karena melarikan diri. Lenny menawarkannya minuman untuk merayakan anggota kelompok baru mereka. Ia berpikir bahwa anggota baru itu adalah tambahan yang hebat karena ia adalah bakat brilian dari keluarga bangsawan Adipati Forneus. Regulus menerima minuman itu dan menyesapnya, sementara Lenny memandanginya dan bertingkah seolah mereka akan menaklukkan seluruh Dungeon dengan kekuatan mereka. Saat pangeran yang mabuk itu tertawa dengan arogan, Alex dan Yorha akhirnya kembali ke kampung halaman mereka, Fizel.
Alex merasa senang dikelilingi oleh begitu banyak petualang, dan Yorha berkata padanya bahwa mereka akan menjelajahi sebuah dungeon di sebelah barat kota. Sebelum berangkat, Yorha ingat untuk mendaftarkan Alex di Guild Petualang. Setelah mereka memasuki Guild Petualang, resepsionis menginformasikan bahwa mereka membutuhkan lisensi khusus untuk menjelajahi dungeon lebih dalam dari level 30. Ia juga menjelaskan bahwa hanya petualang yang telah terdaftar selama 2 tahun yang bisa mendapatkan lisensi itu. Yorha merasa kesal dan bertanya pada resepsionis mengapa anggota kelompoknya Krasya tidak mendapatkan izin untuk mereka. Resepsionis menjelaskan bagaimana Krasya mengancam guild untuk hanya memberikan izinnya, membuat Yorha sangat malu. Setelahnya, Yorha duduk untuk makan dengan Alex, kesal karena Krasya mengacaukan pekerjaannya. Ia menggigit sandwichnya, mengeluh bahwa mereka tidak bisa menunggu 2 tahun lagi untuk memasuki lantai 52 dungeon. Namun, Yorha bersemangat lagi setelah menghabiskan makanannya dan memutuskan untuk menjelajahi area yang lebih mudah untuk sementara waktu. Alex merasa terkejut, tetapi ia menjelaskan bahwa itu akan menjadi pemanasan yang baik untuk petualangan serius mereka. Bersemangat, Yorha bangun dan menyuruh Alex untuk menikmati waktunya bersamanya di kota Dungeon. Setelah makan siang, mereka pergi ke sebuah dungeon di mana segerombolan serangga monster mengelilingi mereka. Yorha melemparkan mantra defensif pada Alex, yang bergegas maju dan menebas serangga-serangga itu. Yorha senang dengan kerja sama mereka, tetapi menunjuk bahwa dungeon pemula ini anehnya sulit untuk diselesaikan. Saat serangga mulai berkembang biak, Alex mencatat bahwa pasti ada kecelakaan yang terjadi di level dungeon yang lebih dalam. Yorha melemparkan mantra defensif pada dirinya sendiri dan berjalan maju, tetapi Alex berkata padanya bahwa itu tidak aman. Merasa percaya diri, ia terus berjalan, berkata bahwa Alex telah kehilangan keberanian lamanya. Yorha mengingatkannya bahwa ia tidak akan pernah mundur dari monster apapun dan menyuruhnya untuk mempercayai penilaiannya. Menyaksikan monster berkumpul dan membombardir perisainya, Alex merasa terjebak, tetapi ingat bahwa ia bukan lagi penyihir istana yang mencoba membantu Pangeran Manja. Merasa bebas untuk membantu temannya, Alex berkonsentrasi dan mengumpulkan sihirnya. Yorha menyadari fokusnya, dan Alex melepaskan mantra api yang kuat yang membakar semua serangga hingga gosong. Yorha senang bahwa semangat lama temannya kembali, tetapi Alex melompat untuk membasmi lebih banyak serangga di belakangnya. Kemudian, saat segerombolan penuh mulai mengelilingi mereka berdua, Yorha melemparkan perisai besar sementara Alex mengisi daya mantra besar. Serangga-serangga itu berdengung tanpa daya di sekitar mereka, saat Alex memanggil lingkaran sihir yang besar. Melepaskan mantra petir yang menghancurkan yang memusnahkan mereka semua, lega bahwa pertarungan telah berakhir, Alex menghela napas, dan Yorha mengucapkan selamat padanya. Tiba-tiba, seekor cacing raksasa muncul dari tanah dan menangkap Yorha. Tanpa waktu untuk bersantai, Alex menyadari bahwa cacing itu pasti adalah alasan mengapa serangga-serangga itu begitu panik. Saat Yorha bergantung dari gigi monster, Alex mengingatkannya bahwa ia memiliki mantra dukungan terkuat di akademi. Ia tersenyum, mengingat bahwa Alex memiliki mantra ofensif paling kuat untuk membantu. Dengan dukungan Yorha, Alex memanggil naga berapi yang melingkar di atas tongkatnya. Ia melantunkan mantra bernama tornado berapi dan meluncurkannya ke arah cacing. Naga itu langsung menelan cacing dan membakar seluruh tubuhnya menjadi abu, meninggalkan Yorha aman dalam gelembung defensifnya. Setelah mendarat di tanah, Yorha berlari ke Alex, yang memuji kemampuannya. Yorha berkata padanya bahwa ia adalah penyihir terkuat di dunia, dan Alex dengan malu-malu menerima pujiannya. Ia berpikir bahwa Alex bertingkah persis seperti masa lalu saat ia mengingat salah satu pertempuran sebelumnya kelompok mereka. Sementara Lasting Period sedang membuat rekor, Akademi Kerajaan mengadakan upacara wisudanya, di sisi seorang gadis bernama Rosa. Menyaksikan kelompok Yorha kembali dari kemenangan mereka, setelah mengetahui bahwa mereka telah turun ke lantai 68, para siswa di sekitar mereka terkejut karena rekor sebelumnya hanya 37. Kelompok Yorha mendatangi Rosa, yang memberikan ijazah mereka dengan peringkat. Ornes mendapatkan posisi keempat, diikuti Krasya di posisi ketiga, dan Yorha di posisi kedua, dengan Alex mendapatkan posisi pertama. Setelah mendapatkan ijazahnya, Alex berterima kasih kepada Rosa dengan memanggilnya Rosa-chan, yang membuatnya marah. Mengabaikan kemarahannya,
Sisa tim juga mulai menggodanya hingga ia marah. Setelahnya, saat mereka mulai kembali, Alex berhenti di belakang timnya dan mengumumkan bahwa ia akan menjadi penyihir istana. Krasia menyadari bahwa gaji yang menarik adalah tawaran yang menggoda. Alex dengan canggung menjelaskan kepada teman-temannya bahwa meskipun ayahnya menentang keputusannya, ia ingin mendukungnya dengan uang. Mengingat gurunya Eldas, ia diam sejenak sebelum berkata bahwa menjadi petualang bukanlah pekerjaan yang stabil. Ornes merasa menyesal karena mereka tidak bisa membuat kelompok terkuat dengan keempat jenius. Tetapi Krasia mulai menggodinya karena berada di posisi keempat, sementara Alex tersenyum pada respons positif timnya. Yorha menyuruhnya untuk tidak pernah melupakan mereka. Ia berkata bahwa bahkan jika mereka berpisah jalan, jika mereka berhasil dalam tujuan mereka, ia akan merebutnya dari istana kerajaan. Alex terkejut dengan dukungannya, dan sisa anggota timnya setuju dengan pemimpin mereka. Sebelum pergi, Yorha menyuruh Alex untuk bergabung dengan kelompok mereka lagi suatu hari nanti, yang membuatnya terkesima. Setelah mengumpulkan emosinya, Alex berjanji akan kembali suatu hari nanti, dan rekan-rekan timnya mengulurkan tangan untuk menyegel kesepakatan. Kembali ke masa sekarang, Yorha berbagi minuman dengan Alex di pesta penyambutannya. Alex mencatat bahwa ia cukup senang, tetapi suasana hati Yorha berubah setelah ia menyesap minuman itu. Ia mulai menangis tentang sihir api yang ia gunakan, berkata bahwa Alex hampir mengubahnya menjadi ayam goreng dengan monster cacing itu. Alex menunjuk bahwa ia baik-baik saja dengan mantra defensifnya, tetapi Yorha menolak menerimanya. Kemudian, ia mulai terhuyung-huyung karena pusing dari minuman, sebelum tertidur di atas meja. Melihatnya tertidur, Alex menutupinya dengan jubah. Namun, seorang pria besar di belakangnya berpikir bahwa Alex terlalu lembut untuk menjadi seorang petualang. Alex menoleh ke pria tangguh itu, tetapi mengabaikannya dan kembali minum. Marah dengan responsnya, pria itu mencoba meninju Alex, tetapi ia dengan mudah menahannya dengan mantra. Kali ini, Alex menanggapi pria itu dengan serius, dan pria itu merasa puas bahwa ia mendapatkan perhatiannya. Ia bertanya-tanya mengapa Alex kembali menjadi petualang meskipun menjadi penyihir istana elit. Kemudian, pria itu memberikan Alex kartu petualang sebagai kompensasi untuk meninjunya, tetapi dengan satu syarat, ia ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh seorang penyihir istana. Alex bertanya-tanya siapa pria pembuat onar ini, dan Yorha yang mengantuk bergumam bahwa itu adalah Master Guild. Terkejut dengan identitas asli pria kasar itu, Alex mengikutinya ke tempat latihan. Master Guild menyambut Alex dan Yorha, menjelaskan bahwa ia menggunakan tempat ini untuk menilai kelompok petualang sebelum meningkatkan peringkat mereka. Sebagai imbalan untuk kartu petualang, ia menyuruh Alex untuk membuktikan kemampuan magisnya padanya. Yorha mengeluh bahwa Alex tidak mendapatkan waktu untuk beristirahat, tetapi Alex merasa percaya diri dalam menyelesaikan tes. Saat ia mengingatkannya bahwa mereka bisa melewati 2 tahun penantian dengan lulus tes ini, Yorha setuju setelah Alex masuk ke dalam tanah dengan Master Guild. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Leviel. Mengingat bahwa ia pernah memimpin kelompok yang kuat, Alex memuji Leviel untuk kemampuan sihirnya yang peringkat S. Dengan senyuman puas, Leviel bersiap, berkata itu hanya kejayaan masa lalu. Alex memulai pertarungan dengan melemparkan petir pada Leviel, tetapi Leviel menghindarinya dan membalas dengan sihir airnya sendiri. Menyadari bahwa ia tidak bisa mengenai Leviel dengan serangan jarak jauh, Alex mencoba mendekatinya. Namun, Leviel menggunakan sihir peningkatan tubuh dan mempercepat diri, melompat di belakang Alex dalam sekejap. Ia mulai berlari mengitari Alex, membingungkannya dengan kecepatan tinggi sebelum mengambil kesempatan untuk melancarkan pukulan padanya. Meskipun Alex menahan pukulan itu, kekuatannya menghancurkan perisainya dan melemparkannya ke dinding. Leviel memuji Alex karena menahan serangannya, sementara Alex mengagumi kemampuannya yang kuat, saat ia bertanya-tanya bagaimana menghadapi kecepatan tinggi Leviel. Alex tiba-tiba mulai tertawa. Ini membingungkan Leviel, jadi Alex menjelaskan bahwa ia telah mengembangkan kebiasaan buruk berpikir seperti penyihir istana pendukung yang pasif. Sekarang bahwa ia adalah petualang bebas, Alex merasa bebas untuk mengerahkan semua kekuatannya. Leviel bersiap untuk tantangan, dan Alex menciptakan pedang sihir yang tajam. Master Guild mengejek Alex untuk menyerang, dan ia bergegas maju,
menghindari semua ledakan airnya, saat Alex terus mendekat. Leviel mengingatkannya bahwa ia tidak bisa melawan pukulannya dengan kekuatannya yang lemah. Secara internal, Alex tahu ia benar, tetapi ia memprediksi gerakan Leviel berikutnya dan mengenainya dengan petir lebih dulu. Dengan Master Guild pingsan, Alex menyerang dengan pedangnya untuk pukulan terakhir. Leviel memujinya karena merusak sihirnya dalam waktu singkat, memahami mengapa Yorha sangat menyukai Alex. Namun, ia tidak membiarkan Alex begitu saja dan menggunakan mantra naga. Mantra itu mengubah lengan Leviel menjadi cakar naga, dan ia menyerang Alex dengan kekuatan penuh. Setelah menghindari serangan, Alex terkejut bahwa pukulan Leviel membuat kawah besar di lantai. Master Guild mengejeknya karena takut, tetapi Alex merespons dengan mantra petir. Leviel mengabaikan petir itu dan meninju Alex lagi, yang berjuang untuk menahannya. Leviel mengingatkan Alex bahwa ia tidak bisa menang dengan melarikan diri dan menggunakan cakar naganya untuk menyembuhkan tubuhnya. Tidak ingin membiarkannya pulih, Alex mulai menebas Leviel dengan pedangnya. Namun, tidak ada serangan pedang Alex yang bahkan bisa menggores Leviel, yang dengan percaya diri berkata bahwa ia akan pulih dalam waktu singkat. Namun, Alex percaya Leviel lebih khawatir daripada yang ditunjukkan dan menghindari serangan berikutnya sebelum melawan. Frustrasi dengan kegigihan Alex, Leviel menyerang untuk pukulan akhir, menembus perisai Alex, tetapi Alex merebut kesempatan untuk menyerangnya pada jarak dekat. Namun, Leviel menyerang melalui rasa sakit dan Alex menghindar sekali lagi. Ia berada di belakang Leviel untuk serangan lain, tetapi pedangnya patah dari baju besi Leviel yang tangguh. Kehabisan semua energi sihirnya, Alex roboh ke tanah. Saat Yorha bergegas memeriksanya, Leviel berpikir bahwa pemenangnya telah diputuskan. Tiba-tiba, Ornes masuk dan mengejek Leviel karena menggunakan kekuatan penuhnya melawan seorang anak muda. Malu, Leviel berkata bahwa ia akan mengakui kemampuan Alex dan memberikannya izinnya, bahkan jika ia kalah darinya. Ornes tersenyum saat ia berjalan untuk memeriksa Alex. Ia membantunya naik ke sofa untuk beristirahat dan bertanya pada Yorha apa yang terjadi padanya di istana kerajaan. Ketika Yorha menjawab bahwa itu cerita panjang, Leviel berpikir bahwa istana adalah tempat yang mengerikan untuk Alex, mengangguk setuju. Ornes merasa jijik bahwa istana yang sok hanya peduli pada status dan garis keturunan. Ia bertanya-tanya bagaimana Alex bahkan bertahan 4 tahun di lingkungan yang mengerikan seperti itu dan memperhatikan Yorha yang sedang berpikir dalam. Ia marah bahwa Yorha bertingkah lembut untuknya, dan tiba-tiba, resepsionis guild datang dalam panik. Saat ia mengeluh pada Leviel, ia menyeretnya pergi untuk kembali bekerja. Yorha bertanya-tanya apa yang terjadi di luar, tetapi Ornes mengabaikannya dan bertanya padanya tentang cerita Alex. Setelah mengetahui bahwa Alex hanya diizinkan menggunakan mantra dukungan tanpa menarik perhatian, tidak bisa menggunakan senjata apapun dan dipaksa membawa barang bawaan pangeran, Ornes menjadi sangat marah. Yorha setuju, menjelaskan bahwa setelah menempatkan semua batasan konyol ini padanya, istana kerajaan bertingkah seolah Alex tidak berguna. Ornes merasa bingung bahwa Alex menggunakan sihir dukungan di istana kerajaan. Karena ia hanya menggunakan sihir ofensif di akademi kerajaan, ia menyadari bahwa Alex dipaksa untuk mempelajari sihir dukungan, meskipun itu tidak cocok untuknya. Semua karena batasan keras istana. Yorha memuji Alex karena menguasai sihir dukungan seperti perisai defensif dengan cepat. Namun, Ornes merasa marah bahwa meskipun dengan semua batasan ini, Alex melindungi kelompok pahlawan, tetapi masih dihina dan diusir oleh mereka. Dalam frustrasinya, ia menghancurkan botol kaca di tangannya, yang membangunkan Alex. Ia terkejut bahwa Ornes ada di sini sebelum bangun untuk duduk. Yorha menunjukkan padanya izin petualang, dan Alex merasa bersemangat untuk pergi bertualang dengan kelompoknya lagi. Ornes menyela mereka, berkata bahwa sebelum pergi, mereka harus membalas dendam pada istana kerajaan terlebih dahulu. Alex mengingatkan Ornes bahwa ia tidak bisa begitu saja memukuli pangeran bahkan jika ia membencinya. Ornes tidak setuju dan bersikeras bahwa mereka membalas dendam. Alex terus mencoba menenangkannya, dan Yorha berkata pada Ornes bahwa ia tidak seharusnya menyebabkan masalah dalam kelompok. Ia bertanya padanya apakah ia tidak ingin membalas dendam untuk teman baiknya, yang membuat Yorha terdiam. Alex ikut campur, berkata bahwa balas dendam terbaik adalah membuat pangeran menyesali pilihannya.
Tiba-tiba, Ornes setuju, berpikir bahwa mereka seharusnya menjadi kelompok terkuat di dunia. Ornes merasa bersemangat, berpikir bahwa pangeran akan datang memohon Alex untuk kembali setelah ia menjadi yang terkuat. Bahkan Alex menyetujui rencana balas dendam ini dan berjanji pada Ornes bahwa mereka akan menjadi yang terbaik bersama. Sementara itu, di ruangan lain, resepsionis merawat seorang petualang peringkat es bernama Krista. Leviel bertanya padanya mengapa kelompoknya, bernama Rekroma, terluka, dan ia memberitahunya itu keadaan darurat. Segera, Leviel mengumpulkan semua petualang ke dalam ruangan, dan mengumumkan bahwa Rekroma terjebak di level 64 di sebuah dungeon. Sementara Yorha dan Ornes mendengar berita ini, Krasia mencolek Alex di kamarnya. Melihat keadaannya yang suram, Krasia berpikir ia akan cepat mati, saat ia bertanya padanya mengapa ia tidak menghadiri rapat Leviel. Alex menjelaskan bahwa mereka semua adalah petualang peringkat A di luar, jadi ia tidak merasa nyaman hadir sebagai orang luar. Mata Krasia menyipit pada komentarnya, dan ia menyembuhkan lukanya. Setelah berkata pada Alex bahwa ia tidak akan memaksanya melakukan apapun, ia menawarkan untuk mendukungnya dengan masalah apapun yang ia hadapi. Alex terkekeh, berkata bahwa ia hanya mencoba untuk tidak menonjol. Ia menjelaskan bahwa setelah tetap rendah hati di istana kerajaan sepanjang waktu, ia telah mengembangkan kebiasaan untuk berhati-hati. Meskipun mengetahui bahwa petualang berbeda dari bangsawan, Alex masih merasa tidak nyaman di sekitar mereka. Merasa kasihan padanya, Krasia menepuk kepala Alex, yang membuatnya merasa lebih baik. Tiba-tiba, Ornes dan Yorha menerobos masuk ke kamar, dan Ornes mengumumkan bahwa akhirnya kesempatan Alex untuk pergi bertualang besar. Yorha menjelaskan bahwa tujuan mereka berikutnya adalah Dungeon Tank Killer, yang terletak di sebelah barat kota Fizel. Ia mengungkapkan bahwa sihir penyembuhan tidak bekerja di Tank Killer, dan Alex terkejut bahwa Krasia setuju untuk menjelajahi Dungeon seperti itu di mana sihirnya tidak berguna. Namun, ia menunjuk bahwa ia benar-benar menentang ide itu, tetapi Ornes menangis seperti anak kecil untuk pergi ke sana. Ornes membela diri, berkata mereka sudah melakukan voting mayoritas, dan mereka berdua mulai berkelahi seperti anak kecil. Sementara itu, Alex bertanya pada Yorha tentang Rekroma yang dikalahkan oleh bos lantai, setelah mengungkapkan bahwa Krister kembali sendirian untuk memberi tahu Guild. Yorha menjelaskan bahwa mereka akan membutuhkan kekuatan ofensif Alex untuk mengalahkan bos itu. Alex merasa dirinya siap, tapi sedikit khawatir kekuatannya mungkin melemah karena waktunya di istana kerajaan. Melihat Alex ragu-ragu, Ornes bersiap untuk mengalahkan bos itu sebelum kelompok Leviel mencapainya. Krasia terkejut bahwa Leviel juga pergi, dan Yorha menjawab bahwa mereka akan bermitra dengan timnya. Mendengar berita ini, Krasia menyadari bahwa mereka hanya karakter pendukung untuk mengisi kelompok utama Leviel. Alex juga mengangguk, dan Ornes bertanya-tanya mengapa mereka baik-baik saja menjadi karakter sampingan. Sebagai tanggapan, Alex berkata kepadanya bahwa hanya dialah orang yang tidak memenuhi syarat, tetapi Ornes mengingatkannya bahwa Alex adalah penyihir terkuat mereka. Yorha setuju dan memberi tahu Alex bahwa Leviel secara khusus memintanya untuk datang, dan akhirnya Alex merasa sedikit percaya diri pada kekuatannya sendiri. Dengan dukungan semua temannya, Alex bersiap untuk bergabung kembali dengan kelompok Lasting Period. Begitu mereka semua siap, mereka berangkat ke Dungeon Tank Killer. Ornes berpikir ini adalah awal dari legenda kelompok mereka, tetapi Yorha berkata bahwa ia hanya ingin terus menjelajah dengan teman-temannya. Saat Krasia setuju, Alex juga menertawakan sifat gegabah Ornes. Ia meminta maaf kepada timnya karena membuat mereka menunggu begitu lama, tetapi Ornes berkata mereka senang menunggu. Segera, mereka semua bersiap untuk masuk dan memulai comeback resmi mereka sebagai kelompok terkuat akademi. Sebelum memasuki Dungeon, Ornes mencatat bahwa jika mereka menjelajahinya level demi level, akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai lantai 64. Yorha setuju dan menjelaskan bahwa Krista mendapatkan inti sihir dari kelompoknya ketika mereka mencapai lantai itu. Krista memberikan intinya kepada Yorha, sehingga tim mereka bisa mengambil jalan pintas langsung ke lantai 64 dan menyelamatkan rekan timnya. Mendengar ini, Ornes bertanya-tanya bagaimana Master Guild akan mencapai lantai itu tanpa intinya sendiri, tetapi Yorha menjelaskan bahwa kelompoknya sudah memilikinya.
Ornes menghela napas, bertanya-tanya mengapa Leviel bahkan memanggil tim mereka jika ia akan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dan Krasia mencatat bahwa mereka hanya karakter pendukung untuk membuat pemimpin guild terlihat baik. Begitu mereka serius, Yorha mengungkapkan bahwa bos lantai itu adalah monster undead. Karena Alec memiliki kecocokan terkuat melawan monster undead, Ornes menyuruhnya mundur dan menghemat mananya sampai pertarungan bos. Alec khawatir membiarkan timnya menangani pekerjaan kotor, tetapi Krista juga berpikir itu ide bagus. Ia mengingatkan timnya bahwa mereka akan menghadapi tantangan hidup atau mati, jadi mereka perlu berada dalam kondisi terbaik jika ingin bertahan. Bersemangat untuk tantangan itu, Ornes menginjakkan kakinya, dan Yorha mengaktifkan inti untuk memindahkan mereka semua ke Dungeon. Saat mereka muncul di awal lantai 64, kelompok itu dikelilingi oleh tentara kerangka. Bersemangat, Ornes langsung menerjang dengan tombaknya dan mulai menghancurkan pasukan kerangka. Khawatir ia akan kelelahan, Yorha bergegas mendukungnya dengan sihir. Sementara itu, Alec dengan tenang menyaksikan Ornes menggunakan artefak kunonya, tombak hitam bernama Almersteka. Krista menjelaskan bahwa tombak hitam itu sangat tajam dan tahan lama, tetapi kualitasnya yang sederhana sempurna untuk Ornes. Menyaksikan Ornes mengubah kerangka menjadi tepung tulang, Alec bertanya-tanya apakah ia harus tetap mundur. Ornes berkata bahwa ia tidak butuh bantuan, jadi Alec mengangguk, tetapi tiba-tiba ia merasakan aura aneh di belakangnya. Ia dengan cepat melepaskan petir, membingungkan Krasia. Ia bertanya apakah sesuatu terjadi, tetapi Alec berpikir itu hanya bayangannya. Namun, ia menyadari bahwa sesuatu sebenarnya mencoba menyerangnya, jadi ia memanggil pedang mananya untuk menahan serangan menyelinap dari seorang Grim Reaper yang tak terlihat. Menyaksikannya menangkis pukulan Reaper, Ornes senang bahwa kekuatan Alec tidak berkurang dalam 4 tahun terakhir. Sementara Alec kesal karena Ornes hanya menguji kekuatannya melawan musuh kuat, Ornes berkata bahwa ia mempercayai Alec untuk membelanya melawan si Grim Reaper. Mengetahui bahwa temannya mempercayainya, Alec termotivasi untuk memenuhi harapannya. Dengan ledakan kekuatan, ia menebas Reaper dengan kecepatan luar biasa, membelahnya menjadi 2. Setelah mengalahkan Reaper, Alec bertanya kepada Yorha apakah ia tahu tentang bahaya Dungeon, dan ia meminta maaf karena menyembunyikannya. Krista berkata bahwa itu adalah kesalahan Ornes karena membawa mereka ke sana, jadi Alec berjanji untuk mengatur ulang otak si tukang otot itu setelah misi mereka. Ornes tertawa, berkata bahwa mereka harus kembali pulang dengan selamat dulu. Segera, gelombang lain tentara kerangka mengalir masuk, dan Ornes merasa bersemangat untuk pertarungan yang menantang. Yorha mengingatkannya bahwa mereka mencoba menyelamatkan sebuah tim, bukan menaklukkan Dungeon, tetapi Krista berpikir ia terlalu bodoh untuk memahami rencana sederhana. Baik Ornes maupun Alec bersiap untuk menyerang dengan senjata mereka, jadi Yorha meningkatkan kekuatan mereka dengan sihirnya. Sementara Ornes bermain, tumbuk, dengan para kerangka, ia memperhatikan Yorha panik dengan salah satunya. Untungnya, Krista menembaknya untuknya, yang memberi Alec kesempatan untuk menyiapkan serangan besar. Setelah tim berdiri di belakangnya, Alec mengisi daya lingkaran sihir, berencana untuk menghabisi semua kerangka yang datang. Setelah membakar semua kerangka menjadi abu, ia berkata bahwa situasinya sudah aman. Ornes bertanya kepadanya mengapa ia selalu menggunakan petir alih-alih mantra lain, tetapi Alec tetap diam, memikirkan semua kali Pangeran Regulus menghentikannya menggunakan kemampuannya. Saat Alec berkata bahwa ia hanya menggunakan mantra karena mudah untuk dilantunkan, tetapi Ornes menghentikannya, tahu ada yang tidak beres. Ia terus mendesak Alec untuk menjelaskan, tetapi tiba-tiba tanah mulai bergetar. Kelompok itu menyadari bahwa suara itu berasal dari bos lantai, dan Ornes bersiap untuk menerjang ke kedalaman Dungeon. Dengan bantuan Yorha, ia mempercepat diri ke dalam terowongan. Sementara sisa tim mengejarnya, Yorha memuji Ornes karena sangat cepat, tetapi Alec berpikir bahwa Yorha bahkan lebih mengesankan, karena ia bisa membantu mereka berlari secepat itu dengan sihirnya. Saat Yorha menjadi bingung, mereka mencapai ujung terowongan. Di luar, mereka menemukan Ornes menatap seorang penyihir muda bernama Loki yang berlari menyelamatkan diri dari seekor naga raksasa. Loki terus menangis meminta Ornes untuk menyelamatkannya, tetapi ia mengabaikan si penyihir malang itu, tahu ia memiliki kekuatan untuk bertahan begitu lama.
Saat Alec bingung dengan ketidakpedulian teman-temannya, Ornes menjelaskan bahwa Loki sebenarnya adalah penyihir pendukung Rekroma, dan mereka di sini untuk menyelamatkannya bersama sisa kelompok. Sementara itu, Loki bersumpah bahwa ia akan menghantui Ornes sebagai hantu karena mengabaikannya dalam bahaya. Tiba-tiba, Loki tersandung di tanah, dan Alec bersiap untuk membantu. Namun, Krasia berkata kepadanya bahwa ia akan baik-baik saja karena beginilah cara Loki bertarung. Tiba-tiba, ia menyeringai pada naga itu. Saat makhluk itu melangkah ke arahnya, itu memicu perangkap api yang menembus tubuhnya. Setelah melihat trik kotornya, Alec akhirnya mengerti mengapa teman-temannya memanggil Loki sebagai si brengsek. Saat naga itu meraung kesakitan, Loki mulai mengejeknya, sehingga ia merespons dengan mengisi daya laser super panas. Sebelum ia dapat bereaksi, laser itu melelehkan segala sesuatu di jalurnya. Untungnya, Ornes menyelamatkan Loki sebelum ia menguap. Ornes menjelaskan bahwa meskipun ia tahu Loki masih memiliki semangat bertarung, Alec terlalu khawatir, dan memerintahkannya untuk menyelamatkannya dari binatang itu. Saat naga itu menggeram pada mereka, Alec bersiap untuk pertarungan besar. Naga itu menyerang dengan cakarnya, tetapi Yorha menahan pukulannya. Alec mencoba menyerang dengan petir, tetapi naga itu justru lari alih-alih bertarung. Ia menyadari bahwa itu menuju langsung ke Loki dan memperingatkan Ornes untuk berhati-hati. Dengan serangan petir, Alec mengalihkan perhatian naga, memberi Ornes kesempatan untuk berlari kembali ke kelompoknya. Saat Krasia terkejut dengan tindakannya, Ornes melemparkan Loki langsung padanya. Setelah Krasia menangkapnya, ia membawa Loki pergi. Sementara Ornes bersiap untuk bertarung tanpa gangguan, Yorha mengingatkannya bahwa mereka tidak di sini untuk perkelahian monster, jadi ia harus membiarkan Alec menghabisi naga itu. Alec mengangguk dan menyaksikan saat Krasia membawa Loki ke jarak yang aman. Begitu mereka siap, Yorha melemparkan setiap mantra peningkatan pada Ornes, yang melompat ke udara dan menyerang naga itu. Ia berhasil mendapatkan beberapa pukulan, tetapi tombaknya tersangkut, yang memberi naga kesempatan untuk menjatuhkannya ke tanah. Saat Ornes tak berdaya, Yorha cepat-cepat berlari untuk memeriksanya. Naga itu mengangkat cakarnya untuk menyerang, tetapi Yorha menahannya dengan perisai. Sementara ia berjuang untuk bertahan, Loki akhirnya tahu bahwa Alec telah kembali ke Lasting Period, saat Alec memanggil banyak lingkaran sihir untuk mengelilingi naga itu. Loki terkesan melihat begitu banyak sekaligus menyadari bahwa Alec adalah seorang jenius. Namun, Krasia berkata kepadanya bahwa temannya memiliki lebih banyak kekuatan untuk ditawarkan. Di depan mata Loki, Alec memanggil 20 lingkaran lagi, melampaui rekor jenius magis berkali-kali lipat. Naga itu mencoba mengganggu mantra Alec dengan menyerangnya, tetapi Ornes akhirnya bangkit dan menusuk ekornya untuk menghentikannya. Dengan gangguan ini, ia melompat menjauh dari naga, dan Alec akhirnya menyelesaikan mantranya. Ia melepaskan mantra petir yang ditingkatkan dan digabungkan menjadi satu, yang mulai membakar naga itu hidup-hidup. Namun, ia berhasil melarikan diri sebelum hangus menjadi keripik. Setelah melarikan diri, naga itu membuka mulutnya untuk menyerangnya, dan Ornes menyuruh Krasia untuk mengalihkan perhatiannya. Ia segera meluncurkan hujan panah yang menghentikan naga di jalurnya, sementara Yorha menggunakan mantra sihir untuk membelenggu anggota tubuh naga. Ornes juga menyerang naga dengan tombaknya, melemahkannya untuk Alec. Alec mengambil kesempatan ini untuk menciptakan 4 lingkaran sihir baru, yang mengelilingi naga dan menyegelnya di bawah tekanan tinggi. Bahkan di bawah tekanan segel, naga itu membuka mulutnya lagi untuk menyerang, dan Alec memuji makhluk itu karena tetap tenang di bawah begitu banyak tekanan. Alec memiliki mantra untuk momen seperti ini. Itu adalah gurunya yang mengajarinya teknik itu bertahun-tahun lalu, dan sejak itu, Alec adalah satu-satunya penyihir yang mampu melantunkannya. Ia menunggu naga itu menyerang. Saat ia melepaskan sinar sihir, Alec melantunkan mantra pantul, mengirimkan serangan monster itu kembali dengan kekuatan penuh. Entah bagaimana, naga itu masih bertahan dari serangannya sendiri, dan mulai mengisi daya serangan lain. Namun, Alec menggunakan 4 formasi segel untuk melepaskan neraka yang membara yang menghujani tubuh naga dengan api panas. Sayangnya bagi naga itu, Ornes menerjang untuk membelah kepalanya dan menghabisinya. Setelah naga dikalahkan, Alec dan Ornes saling memberi selamat. Yorha dan Krasia juga datang,
mengejek rekan tim peringkat keempat mereka untuk bantuannya. Saat kelompok itu tertawa, Loki mendekati mereka, memuji semua orang untuk kemampuan mereka. Ia bertanya kepada Alec apakah ia adalah penyihir istana kerajaan Galdana yang sama, yang dikabarkan telah mengalahkan Hydra. Loki berpikir bahwa Alec pasti cukup kuat untuk mengalahkan Hydra, tetapi Alec mengungkapkan bahwa ia dipecat dari istana. Ini mengejutkan Loki, tetapi Alec berkata ia baik-baik saja bahkan setelah kehilangan pekerjaannya. Namun, Loki berkata kepadanya bahwa ia sebenarnya merasa kasihan pada istana kerajaan, yang cukup bodoh untuk mengusir jenius seperti dia. Kemudian, Loki mulai mengganggu Yorha, berkata bahwa Krista akan membalasnya untuk bantuannya. Yorha mencatat bahwa ia mengalihkan tanggung jawabnya sendiri pada pemimpin tim, yang dengan tak tahu malu diabaikan oleh Loki. Kemudian, ia meminta kelompok itu untuk beberapa ramuan pemulihan, berkata ia menyumbangkan semua ramuan yang ia miliki untuk orang lain. Setelah serius, ia menjelaskan bahwa salah satu anggota kelompoknya masih bertarung dengan bos lantai yang bahkan lebih kuat dari naga yang baru mereka kalahkan. Krasia bertanya apakah naga yang baru mereka lawan adalah musuh biasa, tetapi Loki menjelaskan bahwa lantai ini sebenarnya memiliki beberapa bos. Ia mengungkapkan bahwa ia hanya memancing naga itu keluar karena itu terlihat lebih bodoh dan lebih mudah ditipu, sehingga timnya bisa melawan yang lain. Krasia mengakui bahwa Loki hebat dalam menyebabkan masalah di mana-mana. Meskipun ada penghinaan, Loki dengan tak tahu malu mencoba menggoda Krasia, jadi Ornes menyiramkan ramuan ke wajahnya. Sementara mereka berdua mulai bertengkar, Krasia bertanya kepada Loki seperti apa bos lantai yang lebih kuat itu. Ia mengungkapkan bahwa bos lainnya adalah seorang necromancer yang memakai baju besi logam, tetapi baju besinya tampak kosong dari dalam. Saat kelompok itu menyadari bahwa baju besi itu adalah tubuh asli bos, Loki menunjuk bahwa serangan fisik tidak bisa melukainya, lalu ia berbalik ke Alec dan memberinya sebuah artefak. Alec bingung, jadi Loki berkata bahwa ia tahu tentang kemampuannya menggunakan senjata. Alec tersenyum dan memuji pengamatan tajam Loki, yang Loki balas dengan berkata bahwa ia harus tetap waspada karena ia adalah penyihir pendukung. Setelah memuji kemampuan Alec untuk terlihat lemah namun mengintimidasi pada saat yang sama, Loki menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengalahkan bos yang begitu kuat tanpa artefak itu. Saat artefak itu bersinar, ia mengembang menjadi pedang sihir yang disebut Swords, The Reaper of Heaven. Ornes bertanya-tanya mengapa ia begitu membantu mereka, jadi Loki mengungkapkan bahwa ia ingin Alec bertarung hanya dengan serangan fisiknya. Kelompok itu marah, mengetahui bahwa monster itu tidak bisa dilukai oleh serangan fisik. Namun, Loki menyeringai jahat, berkata bahwa kali ini ia akan membuktikan kemampuannya dan membantu Alec mengalahkan bos dengan rencana licik yang ia punya dalam pikiran. Sementara itu, di lantai 30 sebuah dungeon, kelompok Regulus lari dari beberapa monster. Regulus meminta Lenny untuk meledakkan hama itu dengan sihirnya, tetapi tongkatnya berdesis dan gagal bekerja. Frustrasi, ia bertanya-tanya mengapa rekan timnya begitu tidak berguna dan memutuskan untuk melawan monster itu sendiri. Namun, ia menyadari itu sia-sia ketika pedangnya memantul dengan tidak berbahaya dari cangkang monster yang keras. Setelah direndahkan, Regulus diangkat seperti karung kentang saat timnya melarikan diri dari dungeon. Sementara dibawa pergi, sang pangeran bertanya-tanya mengapa begitu sulit untuk mengalahkan monster yang biasanya bisa ia hancurkan. Kemudian, ia menyadari bahwa sejak ia memecat Alec dari timnya, kinerja mereka tiba-tiba menjadi lebih buruk. Alih-alih memberi pujian pada Alec untuk pekerjaan baiknya, sang pangeran menyalahkan Alec karena mengutuk tim mereka sebagai balas dendam. Setelah melarikan diri dari dungeon, Regulus menyuruh seorang penyihir bernama Vogen untuk memeriksa ada tidaknya kutukan. Setelah Vogen menyelesaikan diagnosisnya, ia memberitahu pangeran bahwa ia hanya membayangkan things. Regulus masih menolak menerima kegagalannya sendiri dan menyalahkan Alec untuk segalanya. Mendengar nama Alec, Vogen terkejut dan menyarankan bahwa Regulus tidak bisa membersihkan lantai 30 karena itu menonaktifkan semua sihir dukungan. Regulus mencemooh, berpikir bahwa sihir dukungan adalah untuk orang lemah dan terus bertanya-tanya mengapa ia begitu gagal. Vogen menunjuk bahwa Alec sudah memperingatkan Regulus tentang pembatasan sihir di lantai 30, tetapi sang pangeran terus mengabaikan nama Alec.
Vogen mengingatkannya untuk memiliki sedikit rasa hormat untuk Alex, karena ia adalah siswa legendaris yang mencapai lantai 60-80. Tetapi sang pangeran tertawa, menganggapnya sebagai sekumpulan rumor. Segera, seorang utusan mengetuk pintu dan memberitahu pangeran bahwa raja ingin berbicara dengannya segera mengenai Alex. Setelah memasuki ruangan raja, Regulus berpikir ayahnya juga telah menyadari kesalahan tentang Alex, tetapi raja bertanya kepadanya apakah ia tahu tentang Eldas. Melihat kebingungan putranya, raja menjelaskan bahwa beberapa dekade lalu, Eldas diusir karena berani memperingatkan raja untuk mengubah cara kerja istana kerajaan. Jika tidak, kerajaan mereka akan dihancurkan oleh malapetaka. Raja berpikir bahwa Eldas hanya gila. Regulus setuju bahwa bangsawan tidak hormat seperti dia pantas diasingkan. Kemudian, raja mengungkapkan bahwa setelah ia mengusir Eldas dari istana, ia memasuki akademi kerajaan sebagai rakyat biasa dan membungkam semua orang dengan keterampilannya yang luar biasa. Setelah lulus sebagai siswa terbaik akademi, Eldas menggunakan kesempatan lain untuk menjadi penyihir istana dan kembali ke raja. Mengingat kata-kata aneh Eldas, raja tertawa, berkata bahwa ia menghilang setelah itu, saat raja mengingat peringatan Eldas bahwa rakyat biasa tidak boleh diremehkan. Ia bertanya kepada Regulus apakah ia tahu mengapa ia dikirim ke Dungeon. Regulus berpikir bahwa itu hanya agar ia bisa mendapatkan kekuatan dan pengalaman, tetapi raja mengungkapkan bahwa ia hanya menguji apakah kata-kata Eldas benar atau tidak. Raja berpikir bahwa mungkin sudah waktunya untuk mengubah aturan kerajaannya dan mulai mempekerjakan rakyat biasa yang memenuhi syarat alih-alih mencari-cari latar belakang mereka. Saat raja menyelesaikan pernyataannya, Regulus menelan ludah dan berkata bahwa itu akan menodai reputasi keluarga mereka jika mereka mengandalkan rakyat biasa. Regulus mengingatkan ayahnya bahwa dialah yang mengajarinya untuk menghormati bangsawan, tetapi raja berkata bahwa ia juga mempercayai Eldas dengan satu keputusan. Berkata bahwa Alex adalah orang yang menyebabkan dia begitu banyak kesakitan, Regulus memohon ayahnya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, tetapi tiba-tiba, seorang pelayan menunjukkan kepada Regulus sisa-sisa laporan tertulis Alex. Ketika Regulus membaca catatan itu, ia melihat mereka termasuk panduan lengkap untuk membersihkan lantai 30 Dungeon. Raja mengungkapkan bahwa catatan itu dari Alex, dan ia tidak mungkin bisa mencakup semua strategi dengan sangat detail tanpa membersihkan lantai itu beberapa kali. Mengetahui hal ini, ego Regulus yang membumbung tinggi mendapat pukulan besar, dan ia diam-diam berbalik untuk pergi. Saat pangeran berjalan pergi, raja meminta Vogen untuk mengurus putranya. Di aula istana, Regulus bersandar pada dinding, bertanya-tanya mengapa Alex tidak pernah mendiskusikan strategi apapun sebelumnya. Mengingat bahwa dialah yang mengusir Alex tanpa memberinya kesempatan, sang pangeran akhirnya mengakui bahwa dialah yang tidak berguna. Berpikir bahwa Alex mungkin menganggapnya terlalu bodoh untuk mendiskusikan strategi, ia menghancurkan vas dalam amarah. Kemudian, Regulus meminta bantuan Vogen. Sementara itu, kembali di Dungeon, Alex bertanya-tanya bagaimana artefak Loki akan membantunya mengalahkan bos lantai. Saat Ornes menyuruh Loki untuk berhenti memerintah mereka, Loki menunjuk bahwa Alex bisa menggunakan sihirnya pada saat yang tepat. Yorha menyadari bahwa Loki mencoba menipu bos lantai untuk berpikir bahwa Alex adalah seorang pendekar pedang untuk menyerangnya di titik lemah. Krasia berpikir bahwa mereka hanya akan membuang-buang waktu mencoba menipu monster yang tidak berotak, tetapi Loki mengungkapkan bahwa bos ini cerdas. Saat ia memberitahu tim bahwa monster bos bisa menggunakan teknik pedang tingkat lanjut, mereka semua terdiam. Melihat semua orang begitu gelisah, Loki menyuruh Alex untuk menggunakan pedangnya untuk sebagian besar pertempuran, tetapi menyelesaikan pertarungan dengan sihir. Setelah Alex menerima rencananya, Loki berbalik ke Krasia untuk meminta bantuan. Ia tidak tertarik, tetapi Loki berkata kepadanya bahwa ia membutuhkan mananya untuk memindahkan mereka, karena tahu bahwa sihir teleportasi adalah rahasia negara. Krasia terkejut, sementara Yorha menutup telinganya untuk menghindari keterlibatan. Loki tertawa, berkata bahwa itu tidak penting karena tidak ada mata-mata di Dungeon. Saat si penyihir ceroboh terus tertawa, Alex berkata kepada Yorha bahwa jika ada yang mempertanyakan mereka, mereka hanya akan menyalahkan segalanya pada Loki. Saat Loki menggambar lingkaran teleportasi di tanah, Alex bertanya-tanya apakah mereka bisa mempercayainya.
Yorha berkata kepadanya bahwa meskipun Loki tidak jujur tentang segalanya, ia masih orang yang bisa dipercaya. Ia mengungkapkan bahwa 2 tahun lalu, Loki bertanggung jawab atas tim pencari yang mencari Dungeon Arcana, dan mereka kembali tanpa korban. Saat Alec terkesan, Yorha mengingatkannya bahwa pemimpin kelompok Loki juga adalah petualang yang dapat diandalkan. Dengan kata-katanya, Alec memutuskan untuk mempercayainya dan memanggil Ornes, mengingatkannya bahwa ia jarang mendapat kesempatan untuk menggunakan pedang. Ia menyuruh Ornes untuk bermain seperti masa lalu. Sementara mereka bertengkar di latar belakang, Loki benar-benar terkejut bahwa tim ini rukun begitu baik setelah 4 tahun berpisah. Krasia mengingatkannya bahwa persahabatan lama tidak memudar dengan mudah dan mencatat bahwa timnya sendiri mempercayainya cukup untuk menangani bos Dungeon sendirian. Tiba-tiba, Loki mengalihkan topik serius dan mulai mengganggu Krasia, yang cepat-cepat menutup mulut besarnya. Segera, portal teleportasi siap, dan semua orang menunggunya untuk mengaktifkan. Loki menjelaskan bahwa sihir teleportasi hanya bisa membawa mereka ke tempat-tempat tertentu yang ditandai pada peta. Ia memperingatkan kelompok untuk tetap waspada karena mereka bisa menghadapi bos akhir kapan saja setelah teleportasi. Akhirnya, Loki memindahkan mereka semua dekat anggota kelompoknya, dan mereka muncul tepat di depan baju besi hitam yang bercahaya. Saat bos berjalan menuju kelompok Loki, mereka menyadari mereka dalam masalah besar. Pemimpin tim, Reuel, mengirim Krista kembali untuk dukungan saat ia pergi. Pasangan mereka, Mar-Bell, menyerang bos untuk mengalihkan perhatiannya. Reuel menembakkan bola api untuk membantunya, tetapi bos mengabaikan serangannya dan terus menyerang. Saat Reuel bertanya-tanya bagaimana menangani set baju besi yang merepotkan itu, Ornes tiba-tiba menerjang ke dalam pertempuran. Ia mengalihkan perhatian kesatria itu dari depan, sementara Alec menyelinap di belakangnya untuk serangan mendadak. Namun, bos masih menghindari serangan Alec dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan mereka berdua. Sementara itu, Loki berkumpul kembali dengan Reuel dan Mar-Bell, lalu membawa mereka bersama Krasia untuk menerima penyembuhan. Yorha menyaksikan saat Ornes dan Alec terus bertarung melawan kesatria itu, tidak mampu menembus pertahanannya. Saat Ornes menyerang lagi, bos melompat untuk menghindarinya. Kali ini, Ornes menginjak kerudung kesatria itu untuk menghentikannya melompat, yang memberi Alec kesempatan untuk memotong kepalanya dengan bersih saat helm kosongnya mendarat di tanah. Alec berpikir mereka telah memenangkan pertandingan, tetapi tiba-tiba, baju besi itu hidup kembali. Alec menyadari bahwa itu adalah monster dulahan yang bisa hidup tanpa kepalanya, dan Ornes berpikir bahwa bos naga yang mereka kalahkan hanyalah tunggangan kesatria malam ini. Namun, Alec cepat menyadari bahwa ia kehilangan pandangan pada bos, dan itu mencapainya dengan kecepatan kilat. Saat ia menahan serangan, Alec merasakan bos menggunakan lebih banyak kekuatan. Ia berpikir bahwa bos akhirnya menganggap serius pertarungan, tetapi ia lupa memperhatikan pasangannya, Ornes. Dengan beberapa peningkatan kekuatan dari Yorha, Ornes menyerang kesatria malam dengan tombaknya, tetapi itu menahan serangannya. Ini memberi Alec kesempatan untuk mendorong kesatria malam itu kembali, dan Ornes bertanya kepadanya bagaimana perasaannya tentang bos itu. Alec memberitahunya bahwa baju besi kesatria itu terlalu keras, berpikir bahwa bahkan artefak kuno mereka mungkin rusak. Namun, Ornes masih merasa bersemangat untuk terus bertarung karena bos adalah lawan yang layak. Di dekatnya, kesatria itu memasang kembali kepalanya dan berteriak keras, yang mengalihkan perhatian Alec dan Ornes. Ia menggunakan gangguan ini untuk menyerang dan melayangkan Alec, tetapi Yorha berhasil melindunginya tepat waktu. Saat ia memeriksanya, Alec berkata ia baik-baik saja. Jika Yorha tidak menyelamatkannya dengan penghalangnya, ia akan mati. Pada saat itu, Alec bertanya kepada Loki berapa lama lagi ia perlu mengalihkan perhatian dulahan itu. Loki merespons bahwa ia masih perlu 5 menit lagi, jadi Alec meminum ramuan pemulihan untuk memulihkan kekuatannya. Sementara itu, Ornes berteriak pada Alec untuk berhenti bermalas-malasan, sementara ia berjuang dengan seorang kesatria gelap. Saat Alec bergegas membantu temannya, Loki memanggil Yorha untuk suatu tugas, sementara mereka terus melawan monster itu. Ornes berkata bahwa Alec akhirnya terlihat seperti juara sejati. Ia berpikir bahwa setelah bertemu dengannya untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Alec selalu memiliki ekspresi pasif yang kaku.
Ini mengejutkan Alec, yang berkata itu bukan urusannya, masih bertarung. Ornes menolak mundur, berkata bahwa bahkan jika ia tidak bisa secara ajaib memperbaiki semua masalah Alec, ia masih ingin mendukungnya sebagai temannya. Di dekatnya, Loki menyelesaikan pengisian sihirnya, dan lingkaran besar muncul di atas mereka. Ia tertawa, berkata bahwa monster dengan kecerdasan dapat dengan mudah dimanipulasi, tetapi kesatria itu langsung muncul di depannya dan menebus dadanya. Sementara bergegas ke arahnya, Alec dan Ornes menyadari bahwa Loki hanya menggunakan mantra ilusi untuk menguji kecerdasan monster itu. Loki mengejek kesatria karena terlalu tidak sabar, berkata bahwa itu telah berjalan langsung ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba, beberapa kristal es membungkus kaki kesatria malam, mencegahnya berjalan dengan benar. Melihat monster itu menjauh, Ornes memutuskan untuk menyerangnya, tetapi ia menginjak lingkaran sihir tersembunyi. Loki tersenyum, sudah tahu ia akan melakukan ini, dan ia dihancurkan untuk memindahkan Ornes, muncul tepat di belakang kesatria itu. Ornes melayangkannya dengan tombaknya. Loki memuji Krasia karena mempelajari mantra teleportasi dengan mudah, sementara Marbel bersorak untuk rencana sukses rekan timnya. Pada isyarat Ornes, ia melompat dari atap dan menyerang monster di tanah. Ia menghindar ke kanan, tetapi hanya berhasil menginjak perangkap lain yang dipasang oleh Loki, yang lebih menjebak kakinya. Marah dengan semua perangkap, kesatria itu meraung dan memanjat langsung ke atap menara. Loki menyuruh Krasia untuk mundur dari monster dan mengejeknya untuk mendekat. Kali ini, kesatria itu melihat melalui perangkapnya dan memutuskan untuk menyerang dari arah yang berbeda. Namun, Loki menahannya dengan pedangnya, tetapi rewel berpikir tidak mungkin ia bisa melawan monster sendirian. Untuk mendukung Loki, Yorha melantunkan mantra peningkatan 7 lipat, memberinya lebih banyak waktu. Entah bagaimana, monster itu masih memaksa Loki mundur, tetapi ia menginjak perangkap lain yang tersembunyi di lantai. Saat perangkap aktif, Yorha melepaskan mantra segel 3 titik, yang mengikat monster ke tempatnya. Saat kesatria itu menjatuhkan Loki dari atap, ia berteriak pada Alec untuk menghabisinya. Melihat perencanaannya yang cermat untuk menjebak monster untuknya, Alec mengangguk, siap untuk memberikan pukulan terakhir. Menyaksikan Alec menyiapkan serangan terakhirnya, Loki memperhatikan bahwa ia telah menciptakan lebih banyak formasi mantra daripada yang dilakukannya melawan naga, berjuang untuk mengeluarkan begitu banyak kekuatan. Alec tersandung, tetapi bangkit kembali untuk menyelesaikan mantranya. Saat tubuh Alec bersinar dengan energi, lebih banyak formasi mengelilingi kesatria itu. Akhirnya, Alec melepaskan kombinasi petir yang kuat, membuat monster menjerit kesakitan. Namun, kesatria yang kuat itu menebus segelnya, ingin melarikan diri. Mengetahui ini adalah kesempatan terakhirnya, Alec berjuang untuk menambah lebih banyak kekuatan pada mantranya, tetapi tubuhnya menyerah. Loki menyadari bahwa itu sudah gila bahwa Alec telah menggunakan mantra ultimatenya 2 kali, jadi sangat normal bahwa ia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Sementara itu, Alec berjuang untuk mempertahankan mantranya, tetapi tiba-tiba, ia ingat kata-kata mengejek Regulus saat ia memecatnya. Kemudian, ia ingat sambutan hangat setelahnya oleh timnya sendiri, dan mengangkat tongkatnya lagi, tidak mau mengecewakan mereka di sini, bertekad untuk membuat teman-temannya bangga. Alec melangkah maju dan melantunkan mantra baru yang disebut Vajra, yang menggabungkan semua formasi petirnya dan melepaskan naga raksasa. Saat sisa tim menyaksikan dengan syok, Alec bersiap untuk menghancurkan kesatria gelap dengan naga petirnya. Segera, monster itu membebaskan diri dari segel Yorha dan menerjang ke depan. Alec segera melepaskan naganya, yang bergegas maju dan melahap binatang logam itu, menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi berkeping-keping. Dengan bos dikalahkan, Alec akhirnya roboh di tanah, kelelahan. Ia merasa senang bahwa ia bisa mengandalkan rekan timnya untuk menutupinya, tetapi Yorha mengingatkannya bahwa mereka di sini hanya untuk bersenang-senang. Ornes berpikir bahwa Alec yang lama akhirnya kembali dengan kekuatan penuh, tetapi Krasia berkata ia masih bisa meningkatkan. Ia terkekeh sebelum bertanya kepada Alec apakah ia memenangkan taruhan mereka kali ini, mengingat taruhan mereka bahwa siapapun yang jatuh lebih dulu kalah. Alec marah pada Ornes karena begitu tidak adil, tahu bahwa Alec menderita kerugian. Ornes memutuskan untuk memperlakukannya dengan lunak dan memberinya hukuman yang lebih ringan.
Ia menyuruh Alec untuk tidak pernah menyimpan rahasia lagi dari tim mereka, berkata bahwa ia harus selalu mengandalkan teman-temannya untuk menyelesaikan masalahnya. Melihat kepedulian tulus teman-temannya, air mata mengalir di wajah Alec saat ia bercanda tentang hukuman ringan itu. Ornes bertanya-tanya apakah Alec ingin benar-benar menderita, jadi ia memutuskan untuk tidak memaksakan keberuntungannya. Saat Alec merasa bersyukur untuk teman-teman yang luar biasa, Rewel dan Marbel berjalan mendekat. Rewel berterima kasih kepada Alec untuk menyelamatkan seluruh timnya, saat ia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin kelompok. Tiba-tiba, Marbel muncul entah dari mana dan mencium Alec di pipi, sementara Yorha cemburu. Marbel berterima kasih padanya untuk bantuannya dan mengundangnya untuk menjelajahi Dungeon dengan kelompoknya. Yorha mengingatkannya bahwa Alec adalah milik timnya, sementara Loki memuji kinerja luar biasanya. Saat Loki berterima kasih kepada tim untuk menyelamatkan nyawanya, Ornes dan Krasia mulai menggertaknya untuk memberi mereka sesuatu sebagai imbalan, merasa tertekan. Ia akhirnya setuju, bertanya-tanya mengapa mereka berdua bermitra bersama untuk menggertaknya. Kemudian, Loki berbalik, berpikir bahwa kelompok itu ingin ia memberikan surat rekomendasi untuk mereka. Alec bertanya-tanya apa yang akan dilakukan surat itu, jadi Rewel menjelaskan bahwa untuk dipromosikan ke peringkat S, semua kelompok yang sudah memiliki peringkat membutuhkan surat rekomendasi dan persetujuan dari Master Guild. Ia meyakinkan Alec bahwa ia akan menulis surat rekomendasi sendiri, dan Ornes berpikir itu ide bagus untuk mengirim Rewel alih-alih Loki. Merasa diserang, Loki bertanya apakah semua orang sangat membencinya, dan secara harfiah setiap orang mengangguk, menertawakan penderitaannya. Begitu diskusi mereka selesai, Alec menuju ke tempat ia mengalahkan kesatria malam dan mengambil inti monsternya. Dengan inti terkumpul, kelompok Rewel mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Dungeon. Mereka memuji Lasting Period untuk kemampuan menakjubkan mereka, dan mereka semua tersenyum, merayakan pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Setelahnya, kelompok itu kembali ke guild, di mana Alec mendapatkan hadiahnya dari petugas guild. Ia mengantarnya pergi setelah memuji kinerja, dan Alec bertemu dengan Master Guild, yang memberitahunya bahwa ia mendapat pengunjung dari Galdana. Saat Alec menemui pengunjung ini, ia mengetahui bahwa itu adalah Vogen. Vogen bertanya kepadanya apakah ia ingin pangeran mati dengan menyembunyikan kemampuannya darinya. Namun, Alec mengingatkannya bahwa pangeran manja itu tidak akan mendengarkannya, yang membungkam Vogen. Kemudian Alec bertanya apakah pangeran memiliki penyihir istana baru. Ia tertawa dan menjelaskan bahwa si manja itu direndahkan di lantai 30 Dungeon. Vogen berkata bahwa ia dipekerjakan untuk mengajar pangeran dan menjadi pengawalnya, tetapi ia lelah dengan sikapnya, menyadari bahwa ia adalah pengawal pangeran. Alec menyimpulkan bahwa Regulus pasti juga ada di guild. Ia bertanya kepada Vogen di mana pangeran sekarang, jadi ia menjelaskan bahwa ia di arena guild untuk menghindarinya. Alec memintanya untuk menuntunnya ke sana, karena ia memiliki beberapa hal untuk diselesaikan dengan Regulus. Saat mereka berdua berjalan menuruni tangga ke arena bawah tanah, Vogen bertanya-tanya mengapa pangeran begitu kaku tentang pandangannya pada bangsawan. Alec berpikir bahwa itu hanya normal bagi bangsawan untuk bertingkah seperti sekumpulan sok, dan Vogen setuju. Frustrasi, ini mengejutkan Alec, yang menunjuk bahwa Vogen sendiri adalah seorang bangsawan. Namun, Vogen berkata bahwa ia tidak peduli dengan status yang tidak berarti, dan ia benci cara berpikir Regulus. Segera, mereka memasuki arena di mana Alec menemukan pangeran berdiri dalam awan debu. Saat Regulus berbalik, ia melirik Alec dan mengungkapkan apa yang raja katakan kepadanya. Alec terkejut bahwa raja yang ketat sebenarnya ingin mengubah istananya, tetapi Regulus memberitahunya ia hanya akan menerima perubahan karena ayahnya memerintahkannya. Ia menunjuk jari menuduh pada Alec, menangis bahwa rakyat biasa rendahan tidak pantas bekerja dengan bangsawan suci seperti dia. Frustrasi bahwa ia tumbuh seluruh hidupnya, berpikir ia lebih baik dari semua orang. Regulus mulai berteriak dan meraih kerah Alec, saat sang pangeran meneteskan air mata, kewalahan oleh emosi. Alec mengakui bahwa ia tidak bisa memahami perasaannya. Namun, ia memberitahu si manja bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak pernah mendengarkannya. Regulus marah, tetapi Alec melepaskannya, berkata bahwa jika ia mendengarkannya, ia tidak akan direndahkan di Dungeon.
Meskipun bersalah, ego Regulus membutakannya, dan ia menolak untuk mendengarkan. Ia meletakkan tangan di dadanya, yang mulai bersinar, dan memanggil senjatanya untuk menantang Alec. Regulus memberitahu Vogen bahwa ia tidak berpikir raja benar, dan Vogen mengangguk saat ia mendengarkan. Sang pangeran menyuruhnya untuk membuat raja mengubah keputusannya jika ia bisa mengalahkan Alec dan membuktikan keunggulan bangsawan. Setelah pengumumannya, Regulus menyerang Alec, yang menahan serangannya. Alec terkejut bahwa Regulus beralih ke pedang kembar, dan sang pangeran memberitahunya itu hanya artefak kuno. Ia mengingatkan Alec bahwa ia sendiri yang menyuruhnya berhenti menggunakan pedang yang lebih berat. Alec pernah menyuruh Regulus untuk beralih ke pedang kembar yang lebih kecil, karena lebih mudah digunakan dengan tubuhnya yang masih muda. Namun bahkan setelah mengikuti sarannya, sang pangeran terjatuh ke tanah saat Alec menghindari serangannya. Menyaksikan gairah mendadak pangeran, Alec bertanya pada Vogen apakah dia yang mendorongnya melakukan ini. Pengawal itu dengan tenang memberitahu Alec bahwa ia ingin Regulus mengonfirmasi kemampuan seorang rakyat biasa dengan matanya sendiri karena ia terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Saat pangeran berjuang untuk bangkit, Vogen menyuruhnya membuktikan omong kosongnya tentang bangsawan dengan tindakannya. Marah karena ejekannya, Regulus mencoba menyerang lagi, tetapi Alec kembali menahannya, sementara pangeran itu putus asa menebas Alec. Vogen mengungkapkan bahwa ia memberitahu pangeran bahwa ia akan mendapatkan rasa hormatnya jika ia bertindak, bahkan jika ia tidak bisa membuktikan dirinya. Kemudian, Regulus mengisi daya serangan khusus untuk menembus pertahanan Alec, tetapi Alec masih membelokkan serangan itu. Kelelahan, Regulus menyadari bahwa Alec meningkatkan kemampuannya sendiri melalui sihir dukungan. Ia ingat bahwa saat menjelajahi Dungeon dengan Alec, ia dulu tidak pernah lelah karena sihir dukungannya melindunginya selama tindakan cerobohnya. Sebagai tanggapan, Alec berkata bahwa ia hanya melakukan tugasnya, tetapi Regulus mengungkapkan bahwa ketika ia pergi ke Dungeon setelah mengusirnya, ia selalu dipukuli setiap kali. Frustrasi dengan kekalahannya yang berulang, Regulus akhirnya membaca catatan Alec, meskipun itu menyakiti egonya yang sangat besar. Regulus mengakui bahwa catatannya sempurna dan menyeluruh. Hal itu membuat Regulus benar-benar frustrasi karena Alec bahkan bisa memprediksi apa yang akan dilakukannya dalam situasi berbahaya, sehingga ia pikir Alec adalah seorang jenius sejati. Sayangnya, meskipun mengakui kemampuan Alec, Regulus berkata bahwa ia ingin mengalahkannya. Ia menantang Alec untuk menganggapnya serius, sehingga sang penyihir akhirnya memanggil pedangnya. Kali ini, ia serius dan mengingatkan pangeran bahwa ia benar-benar bisa menghancurkannya. Sebelum bergerak, Alec bertanya kepada pangeran apakah raja benar-benar berpikir kerajaan mereka perlu berubah. Pangeran mengungkapkan bahwa raja sedang menguji kemampuan bangsawan dan rakyat biasa, jadi ia menyuruhnya menjelajahi Dungeon untuk eksperimen. Regulus merasa terhina bahwa ia hanya proyek percobaan untuk ayahnya, dan Alec akhirnya menyadari mengapa raja begitu baik padanya selama bertahun-tahun. Pangeran bertanya-tanya apakah Alec puas, tetapi Alec memberitahunya bahwa ia sebelumnya berpikir ia menyia-nyiakan semua tahun-tahun itu di istana. Namun, jika raja berubah pikiran, itu berarti usahanya dan perjuangan Eldas bertahun-tahun lalu tidak sia-sia. Saat Alec mengumumkan kebahagiaannya, Regulus terkejut, lalu Alec akhirnya menggenggam pedangnya, siap menyelesaikan duel. Tiba-tiba, ia muncul di depan Regulus dalam sekejap dan mengangkat pedangnya. Saat pangeran manja itu mengerut ketakutan, Alec melucuti pedangnya di depan Vogen. Setelah debu jelas, Regulus tertatih-tatih di tanah sambil menatap Alec. Dengan marah ia bertanya pada Alec mengapa tidak memukulnya, bertanya-tanya apakah Alec mengampuninya karena kasihan. Regulus bertanya pada Alec mengapa ia tidak lebih marah padanya, mengingat semua kali ia menghinanya tanpa alasan. Saat pangeran terus berbicara, Alec menatap diam, sementara Regulus menangis. Pangeran muda itu kehilangan semua harapan, berpikir cita-cita dan mimpinya sebelumnya telah menjadi benar-benar tidak berarti. Pangeran bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, karena ia tidak tahu lagi apa yang benar. Ia berpikir bahwa mungkin jika ia mati, ayahnya akan mempertimbangkan kembali keputusannya dalam kesedihan. Namun, dengan Alec memandangnya dengan kasihan, Regulus berpikir bahwa tidak ada jalan keluar baginya, dalam keputusasaannya.
Regulus bertanya pada Alec apa yang harus ia lakukan selanjutnya, yang membuat Alec tertawa. Alec meminta maaf karena tertawa, tetapi berkata bahwa ia tidak pernah menyangka pangeran akan tiba-tiba meminta nasihat hidup darinya. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya ia juga ingin memukul Regulus dan membalas dendam untuk semua penderitaan yang ia alami. Namun, dengan pangeran menangis dan memohon bantuannya, ia tidak bisa tidak tertawa pada absurditasnya. Kemudian, untuk menjawab Regulus, Alec berkata bahwa ia tidak tahu. Karena ia selalu mengandalkan orang lain, karena betapa tak terduganya hidup, Alec berkata bahwa bahkan ia sendiri berjuang untuk menjawab apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, ia memberitahu pangeran bahwa ia tidak boleh meminta nasihat orang lain, dan harus membuat keputusannya sendiri tentang apa yang harus dilakukan. Mendengar nasihatnya, Regulus tenang dan menyadari ia harus menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian ia meminta Fogen untuk sebuah barang, sehingga Fogen menyerahkan jubah penyihir istana kepada pangeran. Regulus menawarkan jubah itu kepada Alec, berkata ia mengambilnya darinya dengan tidak adil. Pada saat itu, Fogen juga menunjukkan kepadanya surat dari istana kerajaan, dan Alec bertanya apakah itu perintah kerajaan. Fogen berkata bahwa itu sebenarnya permintaan dari raja, jadi Alec menolak untuk mengambil jubah itu. Ia memberitahu pangeran bahwa ia tidak ingin meninggalkan teman-temannya dan tidak akan pernah menjadi penyihir istana lagi. Alec menyuruhnya menyampaikan salam hangatnya kepada raja. Pangeran melemparkan jubah itu padanya, menyerah pada Alec. Regulus berbalik untuk pergi, berkata bahwa ia benar-benar pecundang karena menolak kebaikan raja. Alec menyeringai, berkata bahwa ia sudah menjadi rakyat biasa yang tidak berguna, jadi ia tidak bisa kehilangan banyak. Akhirnya, Regulus berkata bahwa ia membenci Alec, dan Alec membalas bahwa ia merasakan hal yang sama. Mendengar Alec setuju, Regulus pergi, kali ini dengan senyuman di wajahnya. Fogen berbalik untuk mengikuti tuannya yang muda, sementara Alec tertawa, akhirnya merasa terbebas dari beban mental. Beberapa waktu kemudian, tim sedang bersantai di kamar mereka ketika Alec bertanya apakah semua orang gratis. Ornes, Krasia, dan Yorha berkata mereka punya waktu, jadi ia bertanya apakah mereka bisa mengajaknya berkeliling kota. Begitu mendengar wisata, Ornes tiba-tiba sakit perut, sementara Krasia ingat ia ada sesuatu yang harus dilakukan. Alec kesal, tahu mereka jelas-jelas membuat alasan untuk tidak pergi dengannya. Namun, mereka mengabaikannya dan pergi, dan Yorha menjadi malu karena mereka jelas mencoba memberinya waktu berdua dengan Alec. Alec meminta Yorha untuk pergi dengannya sendirian, karena ia hanya ingin menjelajah. Yorha menjadi bingung dengan tawarannya, tetapi setuju untuk menemaninya berkeliling. Pertama, Yorha membawa Alec ke jalan petualang, di mana mereka menjelajahi semua jenis kios, menjual peralatan dan barang berguna, sementara ia memperingatkan Alec untuk tidak tertipu oleh barang palsu. Seorang penjaga toko menawarkannya pil aneh untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya selama 10 hari penuh. Meskipun nasihatnya yang cerdas sebelumnya, Yorha jatuh ke penipuannya yang jelas seperti balita yang tertipu permen. Saat ia akan membeli pil itu, Alec menghentikannya dan menariknya dari toko si penipu. Ia menyuruhnya untuk menyuruh Ornes dan Krasia berbelanja untuk barang yang ia butuhkan, jadi Yorha mengingat terakhir kali ia menyuruh kedua idiot itu ke pasar. Alih-alih barang yang ia minta, mereka malah membeli sekumpulan barang tidak berguna dengan uang berharganya. Alec memicingkan mata, menyadari ia berurusan dengan balita terpintar di dunia dalam kelompoknya, lalu ia memperhatikan Yorha memegang tas dan menawarkan untuk membeli persediaan sendiri. Setelah Yorha berterima kasih atas bantuannya, mereka memasuki kafe yang nyaman untuk bersantai sebentar. Saat mereka duduk, Alec bertanya kepada Yorha mengapa Ornes dan Krasia sangat membenci Loki. Yorha tersenyum canggung dan menjelaskan bahwa mereka bertengkar sebelum Ornes mendapatkan artefak kunonya. Yorha bertanya pada Alec apakah ia ingat gaya bertarung sembrono Ornes dan ia mengangguk. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia liar di medan perang, Ornes selalu memiliki kebiasaan membersihkan dan merawat senjatanya dengan hati-hati di luar medan. Ternyata, Lasting Period sedang menjelajahi Dungeon 2 tahun lalu ketika mereka menemui kelompok peringkat yang dalam kesulitan. Untungnya, Loki dan Ruel juga datang membantu, sehingga mereka bisa melawan bos yang berbahaya.
Namun, Ornes terluka saat melindungi anggota tim yang lebih lemah dari bos lantai dan ia mencoba menyembunyikan lukanya saat mereka terus bertarung. Setelah bos dikalahkan, ia mencoba berjalan pulang dengan lukanya tetapi pingsan dalam perjalanan. Loki dan Ruel membantu menyeret Ornes, tetapi saat Loki memegang tombak Ornes, ia pikir itu rusak karena semua pertarungan, mengira senjata itu tidak berguna. Loki membuangnya, yang membuat Ornes marah saat ia bangun. Yorha percaya segalanya masih akan baik-baik saja karena Loki dengan tulus membuang senjata yang ia anggap rusak. Namun, ia memberitahu Ornes bahwa ia terlalu peduli pada barang yang bisa dibuang, yang benar-benar membuatnya marah. Ia menjelaskan bahwa sejak insiden itu, Ornes dan Loki selalu berselisih. Alec akhirnya mengerti mengapa Ornes sangat membenci Loki tetapi bertanya-tanya mengapa Krasia juga tidak menyukainya. Jadi, Yorha memberitahunya bahwa Krasia hanya berpikir dia menjengkelkan dan mereka berdua tertawa pada teman-teman mereka yang kekanak-kanakan. Setelah minum kopi, mereka berdua kembali keluar untuk menjelajahi pasar. Segera, Yorha melihat gelang elf langka yang meningkatkan kekuatan sihir seseorang. Meskipun ia sangat menginginkan aksesori itu terlalu mahal baginya. Alec menawarkan untuk membayarnya dan Yorha terkejut bahwa ia akan menghabiskan begitu banyak untuknya. Ia memberitahunya bahwa karena ia adalah pemimpin tim, itu akan membantu semua orang jika ia menjadi lebih kuat. Melihat dukungannya, Yorha menerima hadiah itu dengan senyum lebar. Untuk sisa hari itu, mereka terus menjelajahi kota dan atraksi yang berbeda. Kemudian, di malam hari, mereka memandang matahari terbenam yang indah bersama. Yorha bertanya-tanya apakah Alec menyukai kota Fizzle dan ia mengangguk, berkata itu jauh lebih hidup daripada Galdana. Mendengar tentang kota kekaisaran, Yorha menjadi serius dan bertanya pada Alec apakah ia bisa menjawab pertanyaannya lagi. Ini membingungkannya jadi ia mengungkapkan bahwa sejak ia memintanya untuk bergabung kembali dengan kelompok mereka, ia merasa bersalah karena berpikir ia mencuri pekerjaannya sebagai penyihir istana. Yorha bertanya-tanya apakah ia senang berada dengan kelompok mereka atau apakah ia merasa terpaksa ikut dengan mereka. Alec berkata bahwa meskipun ia memiliki beberapa urusan yang belum selesai di Galdana, tujuannya telah berubah untuk membantu kelompoknya menjadi yang terkuat di dunia. Mendengar ini, Yorha menangis dan memberitahunya ia tidak akan pernah mengizinkannya berhenti lagi. Alec tersenyum tetapi Yorha bercanda bahwa ia akan mengirim Ornes setelahnya jika ia tidak patuh. Saat mereka berdua bersemangat, Yorha merasa senang bahwa Alec memberitahunya tentang perasaan batinnya. Namun, ia tiba-tiba menjadi serius dan memberitahu Yorha ia ingin mendengar perasaan sejatinya juga. Yorha terkejut dan langsung berasumsi ia mengakui cintanya padanya, tetapi Alec kemudian menjelaskan bahwa Ornes menekannya untuk berbicara tentang kekhawatirannya dengan tim, itulah mengapa ia terbuka padanya. Menyadari ia baru saja ditipu, Yorha memerah seperti gila dan Alec bertanya-tanya mengapa ia begitu malu. Keesokan harinya, Alec sedang tidur nyenyak di tempat tidurnya ketika Ornes menarik selimutnya. Melihat buku di sampingnya, Ornes bertanya-tanya apakah Alec begadang semalaman membaca. Alec mengangguk, berkata bahwa penting untuk tetap mengikuti perkembangan, tetapi Ornes menyuruhnya memperbaiki jadwal tidurnya. Kemudian ia melemparkan pakaian Alec ke wajahnya dan menyuruhnya bersiap untuk hari itu. Akhirnya, merasa segar, Alec bertanya pada Ornes apakah mereka harus melakukan rutinitas biasa mereka, dan Ornes dengan bersemangat setuju. Setelah berpakaian, kedua anak laki-laki itu pergi keluar untuk bertarung dengan pedang mereka. Menyaksikan mereka bertarung, Yorha bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah meluangkan waktu untuk bersantai. Ia memperingatkan anak laki-laki untuk bersantai, tetapi mereka mengabaikannya dan terus berlari kencang. Alec mencatat bahwa ia ketinggalan 4 tahun berharga bertarung, jadi ia perlu menjembatani kesenjangan pengalaman antara dia dan rekan timnya. Tiba-tiba, Ornes memukul pedangnya dan mengangkat bilahnya sendiri untuk menghabisi Alec. Alec berhasil melawan serangan itu, tetapi pedangnya patah dalam prosesnya. Ornes dengan enggan mengakui bahwa meskipun Alec kurang pengalaman, refleksnya gila. Alec kemudian mencatat bahwa Ornes juga bisa menahan semua serangannya. Ketika Alec berkata ia berencana mengalahkannya dalam pertandingan mereka, Ornes tertawa dan memberitahunya tidak mungkin ia bisa mengalahkannya. Kemudian ia mengeluarkan tombaknya dan menyuruh Alec menggunakan pedang artefaknya untuk pertarungan sungguhan.
Untungnya, Yorha menghentikan anak laki-laki sebelum mereka melukai diri sendiri dalam latihan bodoh itu. Tiba-tiba, Loki muncul dan mengejek tim karena berlatih begitu keras, lalu menawarkan beberapa nasihat ahlinya sendiri. Secara alami, mereka semua mengabaikannya dan pergi untuk menjelajahi Dungeon. Loki tersenyum dan memberitahu mereka harus memperlakukannya dengan lebih baik karena ia baru saja mempromosikan mereka ke peringkat S. Ini mengejutkan semua orang, dan Yorha cepat-cepat mencoba mengambil sertifikat promosi darinya. Namun, Loki menjauhkannya dari jangkauannya, berkata bahwa ia hanya akan memberikannya jika Ornes meminta maaf padanya. Saat Loki mulai menertawakan penderitaan Ornes, Krista memukul kepalanya karena sikap kekanak-kanakannya. Kemudian, ia memberikan surat itu sendiri kepada Yorha, dan Ruel mengucapkan selamat kepada Lasting Period karena mencapai status peringkat S. Setelah mengambil surat itu, Yorha melompat kegirangan, merasa seperti telah mengambil langkah lebih dekat untuk mencapai mimpinya. Kemudian, Krista mengingatkan Alec bahwa setelah mencapai peringkat S, ia sekarang memenuhi syarat untuk menjelajahi Dungeon Arcana yang legendaris. Alec bertanya-tanya mengapa itu sangat istimewa, jadi Ruel menjelaskan bahwa Dungeon Arcana bahkan lebih sulit daripada level 64 yang mereka alami terakhir kali. Alec terkejut mengetahui hal ini, jadi Ruel menawarkan untuk memberinya tips tentang menjelajahi Dungeon baru. Krista menjelaskan bahwa mereka masih berhutang budi pada timnya karena menyelamatkan nyawa mereka, jadi mereka bersedia membantunya kapanpun ia membutuhkannya. Tiba-tiba, Loki menyela percakapan dan mencoba menggoda Yorha dan Krasia. Namun, mereka hanya berpura-pura seperti dia menawarkan untuk mentraktir mereka semua untuk pesta untuk promosi mereka, dan anak laki-laki bersemangat untuk makan. Merasa gugup, Loki mencoba bertingkah seolah-olah ia harus membatalkan rencana untuk rapat tim yang mendesak. Sayangnya baginya, Krista hanya mengungkapkannya dan memberitahu semua orang mereka tidak ada rapat, jadi Loki diseret untuk membayar makanan mereka. Tidak lama kemudian, mereka semua duduk di restoran, dan Ruel memulai perayaan mereka dengan bersorak. Saat makan, Alec masih tidak percaya bahwa ia berada di kelompok peringkat S. Ornes memperhatikannya bergumam dan bertanya-tanya apakah Alec pikir ia tidak pantas mendapatkan peringkat tanpa mendapatkannya. Ia marah dan menyuruh Alec berhenti merasa seperti penipu, tetapi Alec meyakinkannya bahwa ia tidak berpikir seperti itu. Kemudian, Ornes menyatakan bahwa promosi itu hanyalah awal dari perjalanan mereka untuk menjadi yang terkuat di dunia dan memperingatkan Alec bahwa ia akan memukulinya jika ia mencoba bertingkah seperti orang yang tidak enak sekarang. Dengan pernyataannya yang penuh gairah, semua orang menjadi lebih bersemangat. Saat mereka mulai memesan lebih banyak makanan, Loki berteriak bahwa kartu kreditnya menunjukkan angka negatif. Nanti malam itu, Yorha lelah karena semua perayaan. Krasia percaya Alec adalah alasan mengapa ia begitu bahagia. Tiba-tiba, resepsionis guild keluar dan memberitahu Krasia bahwa ia memiliki pasien yang membutuhkan bantuan mendesak. Krasia mengikutinya ke dalam dan menyembuhkan pasien itu. Dan resepsionis berterima kasih atas bantuannya. Memperhatikan banyak petualang terluka lainnya di ruangan itu, Krasia bertanya-tanya bagaimana begitu banyak orang terluka. Resepsionis menjelaskan bahwa baru-baru ini, kelompok kriminal bernama Shadow Guild telah menargetkan petualang. Tepat saat itu, Leviel memasuki ruangan dengan kelompok lain dari petualang yang terluka dan membawa Krasia. Menjelaskan bahwa gadis ini adalah Olivia dari Nameles, ia meninggalkannya untuk menangani situasi, dan Krasia mulai memeriksa luka Olivia. Memperhatikan bekas luka besar di tubuhnya, ia bertanya-tanya apakah Olivia diserang oleh pendekar pedang jarak dekat. Saat Krasia berpikir untuk membiarkan gadis itu beristirahat, ia tiba-tiba bangun dan bertanya di mana ia berada. Krasia memberitahunya ia berada di guild. Karena Master Guild membawanya ke sini untuk perawatan, Krasia bertanya pada Olivia apa yang terjadi padanya di Dungeon, dan ia marah saat ia mengingat seorang pengkhianat. Bingung, Krasia bertanya siapa yang ia bicarakan, tetapi Olivia bangun untuk menemukan orang yang mengkhianatinya. Krasia menyuruhnya berbaring karena tubuhnya tidak bisa menanganinya, tetapi Olivia berpikir ia masih bisa bertarung dengan penyembuhan cepat. Namun, Krasia dengan keras kepala menolak dan memberitahunya bahwa jika ia terus memaksakan diri dengan luka-luka itu, ia akan menghancurkan tubuhnya. Marah,
Olivia memberitahunya bahwa ia tidak bisa memahami bagaimana perasaannya, tetapi ia jatuh kembali ke tempat tidur karena kelelahan. Saat ia tertidur, Gracia mulai membersihkan lukanya dengan kain basah, memperhatikan semua bekas luka di tubuhnya. Ia menyadari bahwa Olivia juga memiliki banyak luka lama dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Olivia adalah salah satu pendekar pedang terbaik kerajaan, jadi Gracia bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan ini padanya. Akhirnya, ia melantunkan mantra penyembuhan padanya untuk membantunya pulih lebih cepat. Setelah berusaha keras, Gracia tertidur di samping tempat tidur dan tinggal bersama Olivia sampai pagi. Sementara itu, Alec membaca buku tentang Dungeon Arcana untuk melakukan beberapa penelitian. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki yang duduk di depannya mengganggu bacaannya. Alec bertanya-tanya mengapa anak laki-laki itu tahu namanya, tetapi ia hanya meminta Alec membeli es krim dulu. Saat mereka duduk di toko es krim, Alec menyaksikan anak laki-laki kecil itu melahap seluruh stok mereka. Ia mengingatkan anak laki-laki itu untuk memperkenalkan diri, jadi ia mengungkapkan bahwa namanya adalah Liok dari kelompok peringkat S, Nameles. Liok menjelaskan bahwa ia ingin berbicara tentang Alec karena ia penasaran dengan seberapa kuatnya Alec sekarang. Alec bertanya apa pendapatnya tentang dirinya, dan Liok memberitahunya bahwa Alec adalah pengganti yang sempurna. Alec bingung, tetapi anak laki-laki yang ceria itu mengundangnya untuk bergabung dengan timnya untuk perjalanan mereka berikutnya ke Dungeon Labirin. Keesokan harinya, Gracia memasuki kamar Olivia untuk mengobati lukanya, hanya untuk menemukannya mengayunkan pedangnya di tempat tidur seperti orang gila. Ia bertanya pada Leviel mengapa ia tidak menghentikannya, jadi Leviel berkata bahwa si otot keras kepala tidak akan mendengarkannya. Ia juga frustrasi bahwa Olivia tidak berbicara tentang Shadow Guild, jadi Gracia mencoba menenangkannya. Setelah Olivia akhirnya berhenti, Leviel memintanya untuk informasi tentang Shadow Guild. Ia masih menolak untuk berbicara, sebelum mengeluh kepada Gracia bahwa ia tidak bisa menggunakan kakinya. Sementara itu, Leviel marah pada Olivia karena tidak menghormatinya, tetapi Gracia hanya menendangnya keluar dari ruangan sehingga ia bisa mengganti perban Olivia. Setelah Leviel pergi, Gracia menggunakan sihir penyembuhannya dan membungkus kaki Olivia dengan perban, memberitahunya bahwa ia akan bisa bergerak lagi setelah sedikit lebih banyak istirahat. Olivia bertanya-tanya mengapa Gracia tidak memintanya untuk informasi, dan Gracia menjelaskan bahwa ia tidak ingin membuatnya tidak nyaman. Olivia memujinya untuk integritasnya. Saat Gracia dengan rendah hati menerima pujiannya, Olivia tiba-tiba meminta maaf padanya, merasa bersalah bahwa ia memperlakukannya dengan kasar sebelumnya. Tiba-tiba, Gracia meletakkan tangannya di dahi Olivia dan memberinya ciuman. Membuatnya malu, Gracia menjelaskan ia hanya mencoba penyembuhan yang berbeda untuk mengurangi stresnya, yang mengejutkan Olivia. Tindakan menghiburnya mengingatkan Olivia pada masa kecilnya, ketika ibunya akan mencium dahinya untuk menenangkannya dari tangisan, mengingat kenangan lembut itu. Olivia memanggil ibunya, yang membuat Gracia terkejut. Kemudian, ia memberitahu Gracia bahwa ia haus, jadi Gracia menuangkan beberapa teh untuknya. Setelah itu, Olivia tiba-tiba ingat bahwa ia lapar, jadi Gracia pergi untuk mengambil makanan untuknya. Sementara itu, Alec memberitahu Yorha dan Ornes bahwa Liok ingin bermitra dengan mereka. Ornes memberitahu Alec bahwa ia tertipu oleh penampilan tidak bersalah Liok, karena Liok sebenarnya jauh lebih tua dari yang terlihat. Ini membingungkan Alec, jadi Yorha mengungkapkan bahwa Liok adalah elf yang bisa hidup untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, Ornes bertanya pada Alec tentang detail labirin, jadi Alec ingat bahwa tim Liok akan pergi ke level 72, yang merupakan lantai kedua terakhir labirin. Liok sebenarnya ingin cepat menjatuhkan bos lantai dan fokus pada level akhir, di mana ia membutuhkan bantuan Alec. Sebagai hadiah, ia bahkan menawarkan untuk membiarkan kelompok Alec mengambil inti Dungeon. Liok menjelaskan bahwa kelompoknya sendiri terlalu sibuk membalas dendam pada Shadow Guild, itulah mengapa ia membutuhkan bantuannya. Setelah menjelaskan ini, Liok memberikan inti lantai 72 kepada Alec sebagai uang muka dan pergi. Namun, Ornes berpikir bahwa hadiah gratis seperti itu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, jadi Liok mungkin mencoba menjebak mereka. Yorha tidak berpikir bahwa pemimpin kelompok yang begitu bergengsi akan menipu mereka,
tetapi Ornes memutuskan untuk mengonfirmasinya dengan Olivia, karena ia juga seorang anggota. Yorha mengingatkannya bahwa Olivia terluka, tetapi Ornes merasa yakin bahwa ia telah pulih sekarang dengan penyembuhan Krasia. Saat mereka berjalan menuju guild, Ornes bertanya-tanya bagaimana seorang petarung peringkat es seperti Olivia bisa terluka oleh Shadow Guild yang lemah. Tiba-tiba, resepsionis, Misa, berlari keluar. Yorha bertanya padanya apa yang salah, jadi ia menjelaskan bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada Krasia. Saat mereka masuk, mereka menemukan Krasia pincang sambil menopang diri sendiri dengan dinding. Melihat Alec, ia roboh ke pelukannya dan menjelaskan bahwa ia diracuni. Yorha dan Ornes juga bergegas, jadi Krasia memberitahu mereka bahwa ia baik-baik saja. Tapi Olivia melarikan diri dari kamarnya. Krasia pikir ia pergi ke labirin, tetapi Ornes tidak peduli apa yang terjadi padanya. Marah, Krasia mengingatkannya bahwa Olivia masih belum pulih dari lukanya, dan Shadow Guild masih berada di dalam Dungeon. Ornes masih berpikir tidak mungkin seorang petarung peringkat es bisa dirugikan oleh Shadow Guild yang lebih lemah dan menyuruh Krasia untuk bersantai. Namun, Krasia ingat kata-kata Olivia tentang seorang pengkhianat, jadi ia pikir bahwa Guild mungkin menyembunyikan seseorang yang berbahaya yang bisa menyakitinya, merasa bersalah bahwa Olivia dalam bahaya karena ia menyembuhkan kakinya. Krasia pergi dan berkata bahwa ia akan membantunya sendiri. Ketika ia meninggalkan Guild, ia menemukan Alec dan Yorha menunggunya. Mereka memberitahunya bahwa tidak peduli apa, mereka tidak akan membiarkan teman mereka menghadapi masalahnya sendirian. Sementara Krasia terkejut, Ornes juga keluar dan dengan diam-diam berkata ia tidak keberatan mencari Olivia di samping. Krasia menggodanya tentang ketidakkacuhannya sebelumnya, jadi ia marah dan menyuruhnya diam. Bersama-sama, mereka semua pergi ke Dungeon Labirin. Saat mereka tiba, Yorha memberitahu Alec bahwa labirin penuh dengan perangkap teleportasi. Tiba-tiba, Marbel muncul entah dari mana dan memperingatkan Alec bahwa ia bisa tersesat dan mengaitkan lengannya dengan Alec. Tentu saja, Yorha tersinggung, jadi Marbel berkata ia hanya bercanda. Kemudian, ia menjelaskan bahwa ia juga datang untuk menyelamatkan Olivia setelah mendengar ia menyelinap keluar, tetapi sudah terlambat. Ia juga mengungkapkan bahwa Liok memintanya untuk menjelajahi labirin dengan mereka, jadi Ornes menyadari ia bertindak sebagai pengganti Olivia. Marbel mengangguk, dengan bangga berkata bahwa ia juga adalah seorang pendekar pedang peringkat es. Kemudian, ia mulai menggoda Alec lagi, jadi Yorha mendorongnya pergi. Yorha mengklaim tim mereka tidak membutuhkan bantuan siapapun karena mereka sudah memiliki sinergi yang baik satu sama lain. Yorha juga mencatat bahwa Nameles hanyalah kelompok yang dibentuk oleh individu acak, tetapi mereka tidak bisa melakukan itu untuk lasting period. Ini membingungkan Alec, jadi Ornes menjelaskan bahwa Nameles adalah kelompok secara nama, tetapi para anggota sebenarnya tidak peduli satu sama lain. Itulah mengapa mereka hanya berkumpul ketika mereka menjelajahi Dungeon, sementara menjauh untuk sisa waktu. Marbel setuju, berpikir bahwa Olivia cocok dengan deskripsi dingin seorang anggota Nameles. Namun, ia berpikir bahwa Olivia adalah gadis yang baik dalam kenyataannya, mengingat waktu ketika ia melakukan pelatihannya. Marbel bertanya pada Olivia apakah ia ingin berteman, tetapi Olivia berkata ia hanya suka menjelajahi Dungeon. Kemudian, Marbel berpikir untuk berpasangan dengannya untuk sebuah Dungeon, dan Olivia benar-benar muncul untuk menjelajahinya dengannya keesokan harinya. Sementara Alec dan Yorha merasa kasihan pada Olivia, Marbel meminta untuk ikut dengan mereka lagi. Yorha masih menolak dan menyuruhnya memberitahu Master Guild bahwa mereka menuju ke labirin. Marbel akhirnya setuju untuk pergi, tetapi memberitahu kelompok bahwa Olivia sedang dalam banyak kesakitan sekarang. Setelah meminta mereka untuk membantu Olivia, Marbel meninggalkan Dungeon, sementara Ornes memberi Alec senjata rahasia. Ia memperingatkannya untuk tidak merusak senjata itu. Begitu mereka memasuki Dungeon, Krasia mulai menyiapkan lingkaran teleportasi, yang membuat Ornes tidak sabar. Yorha menyuruhnya membiarkannya menyelesaikan, karena itu akan memungkinkan mereka untuk teleport kembali ke pintu masuk jika mereka pernah tersesat di Dungeon. Kemudian, Ornes tiba-tiba mulai mengganggu Krasia karena begitu tenang, mengingatkannya tentang bagaimana ia menangis kembali di guild. Marah, Krasia menendang si bodoh tepat di wajah, yang mengirimnya terbang beberapa meter.
Saat Ornes mendarat di tanah, itu mengaktifkan perangkap teleport, jadi Alec mencoba meraihnya. Namun, ia juga menginjak perangkap, jadi kedua anak laki-laki itu segera diteleport ke lantai lain. Saat Alec membuka matanya, ia dikelilingi oleh sekumpulan monster. Bereaksi cepat, ia mulai menghabisi mereka dengan petirnya, tetapi monster terus bermunculan. Tiba-tiba, Krasia muncul dan mengambil monster, berkata bahwa senjata rahasia mereka adalah bantuan besar. Alec melihat cincin Mobius, jadi Krasia memberitahunya itu membatasi seberapa jauh pemakainya bisa pergi dari satu sama lain. Ia merasa lega karena ia tidak bisa terpisah dari Krasia dengan cincin ini, tetapi merasa khawatir untuk Yorha. Krasia mulai menggodanya karena begitu khawatir untuk Yorha, dan bertanya apakah ia tidak ingin menjelajahi Dungeon dengannya. Alec menjadi bingung, dan Krasia akhirnya berhenti dan memberitahunya bahwa Yorha akan baik-baik saja dengan Ornes di sisinya. Kemudian, saat mereka berdua menuju lebih dalam ke Dungeon, Krasia mengeluh bahwa Alec membuatnya diteleport ke ruangan yang paling bau. Di perjalanan, mereka menemukan gerombolan monster lain, tetapi Krasia membantu Alec membersihkannya. Alec memujinya karena begitu baik dengan pedang meskipun seorang pemanah, jadi Krasia menjelaskan ia hanya tidak ingin Ornes memanggilnya beban. Setelah mengalahkan gerombolan monster, mereka mulai bergerak lagi, dan Krasia mengingatkan Alec betapa baiknya ia dengan senjatanya sendiri. Ia mencatat bahwa Alec tidak bisa bertarung dengan baik tanpa menggunakan sihir dukungan, dan Alec tertawa karena rahasianya terbongkar. Krasia berkata tidak mungkin Alec bisa menyembunyikan sihir dukungannya tanpa mencapai level Yorha, tetapi Alec pikir tidak mungkin ia bisa menyainginya. Segera, Alec berhenti berlari, yang membingungkan Krasia. Melihat perban berdarah di dekatnya, Alec pikir mereka semakin dekat dengan lokasi Olivia. Sementara itu, Yorha dan Ornes lari dari pasukan monster besar. Yorha bertanya pada Ornes mengapa ia pikir membuka pintu acak adalah ide yang baik, jadi Ornes berkata ia hanya suka misteri. Untuk membantu mereka melawan monster, Yorha membuat platform bumi raksasa yang memberi mereka posisi lebih tinggi. Ornes mengambil kesempatan ini untuk menuju langsung ke monster terbesar, dan Yorha mencatat bahwa ia menggunakan terlalu banyak stamina. Untuk meningkatkan staminanya, Yorha melantunkan sihir dukungannya, yang memungkinkan Ornes menembus langsung melalui pasukan raksasa dan memotong kepala pemimpin mereka. Setelah bos mati, sisa monster menjadi takut dan lari. Yorha memuji Ornes untuk penampilannya yang luar biasa, tetapi Ornes memberitahunya bahwa ia harus memberikan pujian itu kepada Alec. Ornes berpikir bahwa Alec membutuhkan pujian untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, tetapi Marbel mungkin memberinya cukup. Tiba-tiba, mereka menemukan monster ganas, terpotong-potong oleh satu pukulan. Yorha menyadari bahwa itu sebenarnya mayat bos lantai, dan bertanya-tanya siapa yang bisa mengalahkannya dengan mudah. Ornes menyeringai, yakin bahwa ini pasti adalah karya master pedang, Melia. Di bagian lain Dungeon, seorang pria dari Shadow Guild bernama Gloria memuji Melia untuk kekuatannya. Namun, ia berpikir bahwa Melia mengalahkan Olivia adalah prestasi yang jauh lebih besar daripada memotong bos lantai. Melia menjelaskan bahwa ia mengenal Olivia, sehingga ia bisa dengan mudah memprediksi gerakannya. Gloria mengangguk, mengerti alasan mengapa Olivia begitu terkejut setelah melihat Melia. Kemudian ia bertanya-tanya mengapa Melia mengkhianatinya meskipun mengenalnya dengan baik. Jadi Melia memberitahunya bahwa ia memiliki alasannya sendiri. Ia memberitahu Gloria bahwa minatnya mirip dengan atasan Shadow Guild, tetapi ia memiliki tujuan pribadi. Gloria penasaran, jadi Melia memberitahunya bahwa ia bosan dengan menjadi begitu kuat. Dengan bergabung dengan Shadow Guild, ia ingin mengalami sesuatu yang akan meningkatkan kekuatannya bahkan lebih. Gloria berpikir bahwa Melia terlalu fokus pada kekuatan, tetapi ia mengabaikan keinginan anehnya. Kemudian beberapa bawahannya menginformasikan kepadanya bahwa kelompok lain sedang menjelajahi Dungeon, jadi ia bertanya-tanya apakah mereka dari Nameles. Bawahannya berkata ia tidak bisa mengonfirmasi identitas mereka, jadi Melia berharap bahwa orang yang ia cari ada di antara mereka. Gloria tertarik dengan individu misterius ini, tetapi ia hanya memerintahkan bawahannya untuk menyelesaikan kelompok dengan cepat. Bersemangat, pria itu meminum pil aneh, siap untuk pergi. Di tempat lain, Krasia dan Alec akhirnya menemukan Olivia duduk di sudut.
Olivia terkejut mereka ada di sini dan meminta Krasia untuk menyembuhkannya lagi. Kali ini, Krasia menolak. Tahu Olivia akan lari lagi jika ia melakukannya. Kemudian, Olivia meminta Alec untuk menyembuhkannya, tetapi Alec menjelaskan ia tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan. Ia memberitahu Olivia bahwa Krasia hanya menginginkan yang terbaik untuknya, itulah mengapa ia bergegas ke Dungeon untuk menyelamatkannya. Namun, Olivia tidak ingin Krasia terluka, jadi ia bangun dan pergi. Saat pergi, ia meminta maaf kepada Krasia karena meracuninya dan tidak bisa membalas kebaikannya. Tiba-tiba, Krasia berbalik, berkata semua pendekar pedang sama. Ia menyuruh Alec menghentikan Olivia dan dengan tegas menyatakan ia tidak akan pergi tanpa tahu mengapa ia terus kembali ke Dungeon. Olivia memberitahunya bahwa ia di sini untuk menyelesaikan dendam pribadi, yang tidak melibatkan Shadow Guild. Kemudian, Alec mengingatkannya bahwa Marbell juga khawatir untuknya, tetapi Olivia menolak untuk mengalah. Ia memberitahu mereka bahwa ia mengunjungi Dungeon untuk menemukan gurunya, yang membunuh ibunya. Saat Alec dan Krasia terdiam oleh berita itu, Olivia berjalan menuju lingkaran teleportasi dan memperingatkan mereka untuk tidak ikut campur. Krasia cepat mengejarnya dan mereka semua akhirnya teleport bersama ke lantai yang dipenuhi binatang buas raksasa. Tahu mereka terjebak, Alec bergegas ke gerombolan monster untuk berjuang keluar. Olivia juga mulai menarik pedangnya untuk mengikutinya, tetapi Krasia menghentikannya. Setelah menyembuhkan Olivia, Krasia menjelaskan bahwa ia akan membuat lingkaran teleportasi untuk melarikan diri karena Alec tidak bisa mengalahkan semua monster sendirian. Perhatiannya membawa senyuman ke wajah Olivia dan ia melompat untuk bertarung dengan Alec. Sementara mereka berdua menahan monster, Krasia mengisi daya mantra teleportasinya. Saat pertarungan berlanjut, monster Cyclops mencoba memukul Alec. Ia dengan mudah menghindari serangan sebelum menyerang punggung monster. Namun, monster itu dengan mudah mengabaikannya dan menyerang Alec lagi, saat monster memojokkannya. Tiba-tiba, Olivia memotong kepala mereka. Alec terkejut karena ia bahkan tidak bisa melihatnya menarik pedang. Dan Olivia memberitahunya bahwa ia masih terlalu tidak berpengalaman dalam menangani monster yang lebih tangguh. Segera, Krasia menyelesaikan lingkarannya dan memanggil Alec. Tetapi tiba-tiba, formasi magisnya menghilang, karena Alec menyadari bahwa pasti ada pemakan sihir di Dungeon. Bahkan lebih banyak dari mereka berjalan ke ruangan, menghadapi monster. Olivia dan Alec berdiri bersama sebelum Olivia bergegas maju dan membunuh monster dengan mudah, menyaksikannya mengiris dan memotong melalui seluruh paket. Alec mencatat bahwa pedang Olivia tenang dan mematikan, tidak seperti gaya bertarung Ornes yang berani dan mencolok. Bertekad untuk tidak terlihat inferior, ia bergerak maju dan membunuh beberapa monster sendiri. Olivia memuji kekuatan dan pedang Alec, tetapi ia memberitahunya bahwa tekniknya terlalu tidak halus. Saat Olivia menasihati Alec untuk berhenti mengandalkan kekuatan kasar saja dan membiarkannya bergerak dengan aliran alami tubuhnya sebagai gantinya. Krasia mencari monster penekan sihir Dungeon. Di dekatnya, Olivia dan Alec tahu tidak ada akhir untuk monster, jadi Olivia bertanya kepada Krasia apakah ia bisa menemukan pemakan sihir. Krasia memberitahunya bahwa monster itu dekat, tetapi dikelilingi oleh kerumunan besar. Meskipun bahaya, Olivia berlari langsung ke gerombolan monster dan mulai meretas mereka untuk melindungi Krasia dari yang lain. Alec mencoba mengalihkan perhatian monster lain di ruangan itu. Saat ia berlari, monster terbang menyerangnya dari atas, tetapi Alec menahannya sebelum mengirimnya kembali. Namun, monster yang gigih itu terus menyerangnya lagi dan lagi, jadi Alec menuntunnya langsung ke Cyclops besar. Meskipun burung itu dengan mudah membunuh Cyclops, ia tetap mengincar Alec. Sementara itu, Olivia semakin dekat dan dekat dengan monster pemakan sihir sebelum akhirnya mengalahkannya dan menghancurkan artefaknya. Kemudian, Olivia memberi tahu Krasia tentang kekalahan monster itu, jadi Krasia mengisi daya lingkaran teleportasi lain. Setelah selesai, ia memanggil Alec lagi, jadi Alec mengisi daya petir kekuatan maksimum yang menggoreng semua monster yang mengganggunya. Setelah mengalahkan monster, Alec kembali ke Krasia sementara Krasia menunggu Olivia untuk bergabung dengan mereka. Akhirnya, Olivia berhasil melewati gerombolan monster yang tak ada habisnya dan meraih tangan Alec, jadi Krasia memindahkan mereka semua dari rumah monster yang berbahaya. Ketika mereka keluar dari bahaya,
Olivia bertanya pada Alec mengapa ia tidak pernah memberitahunya tentang kemampuan sihirnya. Alec mengingatkannya bahwa ia sudah menyebutkannya, tetapi Olivia memberitahunya tidak ada penyihir yang akan bergegas ke gerombolan monster dengan pedang, meskipun ia merasa malu karena memberinya kuliah seperti senior. Ia berterima kasih kepada Alec karena membantunya melarikan diri dari ruangan yang mematikan. Alec memberitahunya bahwa ia akan mempertimbangkan sarannya, sebelum bertanya kepada Krasia apakah ia senang mereka berhasil keluar juga. Krasia memberitahunya bahwa ia menganggap situasinya terlalu ringan, mengingatkannya bahwa luka Olivia masih belum sembuh. Krasia memperingatkannya bahwa jika ia terus bertarung seperti ini, luka lamanya akan terbuka kembali. Kemudian Krasia mengulangi kata-kata benci Olivia tentang pengkhianat yang melukainya dan bertanya kepadanya siapa itu. Olivia menjelaskan bahwa ibunya adalah seorang petualang yang meninggal selama masa kecilnya, jadi ia ditinggalkan sendirian. Selama masa sulit ini, seorang pria baik bernama Melia menghiburnya dan mengadopsinya sebagai putrinya. Setelahnya, Melia melatih Olivia sebagai seorang pendekar pedang dan memberikan semua teknik rahasianya kepadanya. Meskipun Olivia masih akan hancur karena kesedihan kehilangan ibunya, ia memiliki kenangan dan pengalaman untuk menghiburnya. Selama pelatihannya, Olivia mulai mengagumi gurunya untuk keterampilan dan ajaran yang luar biasa. Bertahun-tahun kemudian, ketika Olivia telah tumbuh menjadi seorang pendekar pedang yang kuat, ia bertanya kepada Melia apakah ia telah menjadi kuat. Melia mengangguk, berkata bahwa pertumbuhannya telah melampaui harapan tertingginya sebelum mengeluarkan pedangnya yang berdarah. Olivia terlalu terkejut pada saat itu untuk bereaksi, jadi Melia meninggalkannya dengan luka besar di punggungnya, saat ia berdarah di lantai Dungeon. Melia memberitahunya bahwa ia sebenarnya adalah orang yang sama yang membunuh ibunya. Dengan berita ini, Melia meninggalkan Olivia untuk mati sendirian, dan Olivia merasa seperti ia telah kehilangan segalanya. Di masa sekarang, Olivia merasa benar-benar dikhianati karena Melia menipunya untuk mengaguminya, meskipun ia mengambil segalanya darinya. Kemudian ia berbalik dan menunjukkan kepada Alec dan Krasia bekas luka besar di punggungnya. Ia berpikir bahwa dengan tebasan pedang itu, Melia tidak hanya mengambil kepercayaannya, tetapi juga semua kenangan baik yang telah dibentuknya dengannya. Sekarang, ia berpikir bahwa ia benar-benar tidak memiliki apa-apa kecuali bekas luka yang mengejek di punggungnya. Melihatnya begitu sedih, Alec meletakkan jaketnya di punggungnya untuk menutupinya, dan memberitahunya bahwa ia dulu merasa sama beberapa waktu lalu. Alec memberitahunya bahwa meskipun ia juga merasa seperti kehilangan segalanya, teman-temannya mengingatkannya bahwa itu tidak terjadi. Mendengar ini, Olivia berkata ia tidak butuh teman, tetapi Alec memberitahunya bahwa Liok juga mencoba membalas dendam pada Melia untuknya. Saat Olivia akhirnya diam, Krasia mendekatinya, berkata bahwa ia memperhatikan banyak memar lain di tubuhnya saat merawatnya. Meskipun Krasia tidak bisa menyembuhkan luka lamanya, ia memberitahu Olivia bahwa ia akan selalu siap membantunya jika ia pernah terluka di masa depan. Memikirkan kata-katanya, Olivia mengepalkan tangannya. Tahu bahwa Liok dan Marbel keduanya mencoba membantunya juga, sayangnya, Olivia berpikir bahwa Liok dan Marbel keduanya meremehkan betapa kuatnya Melia. Ia pikir tidak mungkin mereka bisa membalas dendam padanya, jadi Alec memberitahunya bahwa ia dan Krasia akan bertarung dengannya alih-alih Liok dan Marbel. Kewalahan oleh dukungan mereka, Olivia mulai menangis, jadi Krasia mencium dahinya untuk menenangkannya. Di tempat lain di Dungeon, Ornes mengeluh tentang semua perangkap yang telah dihadapinya, meskipun Yorha mencatat bahwa sebagian besar perangkap diaktifkan karena tindakan Ornes sendiri, Yorha pikir mereka masih perlu berhati-hati karena seseorang sudah mengalahkan bos level. Sementara Yorha merasa khawatir untuk Alec dan Krasia, Ornes berpikir bahwa Melia mungkin di lantai terakhir sekarang. Ia menjelaskan bahwa Melia mungkin tidak akan menyerang Alec dan Krasia, dan Yorha tenang. Kemudian Ornes mengejutkannya dengan meraih topinya dan menyuruhnya tetap diam. Di dekatnya, saat anggota Shadow Guild membuat jalan mereka melalui Dungeon, pemimpin mereka memakan inti Dungeon. Segera, Yorha dan Ornes menghadapi mereka, berpikir mereka adalah orang yang menyerang Olivia. Melihat mereka berdua, pemimpin menyadari bahwa mereka mungkin target berharga dan menyuruh timnya untuk menyerang. Namun, semua mereka direndahkan 2 detik kemudian setelah Ornes mengalahkan mereka dan mengikat mereka.
Ia bertanya kepada pemimpin apa tujuan Shadow Guild, tetapi pemimpin menolak untuk berbicara, jadi Yorha memasang rantai racun di lehernya. Rantai yang kuat memaksa pria itu untuk berbicara, dan ia mengakui bahwa ia mengejar inti Dungeon dari lantai terakhir. Kemudian Yorha bertanya padanya apakah ia tahu Melia dan pria itu mengangguk, berkata bahwa kekuatannya pada level yang sama sekali berbeda. Tahu bahwa orang-orang Shadow Guild tidak menimbulkan ancaman nyata, Ornes memberitahu Yorha mereka harus bergerak maju dan berkumpul kembali dengan Alec. Sementara mereka berdua berencana untuk meninggalkan Dungeon, pria itu memberitahu Ornes bahwa ia tidak hanya memakan inti Dungeon untuk pertunjukan. Sementara Ornes bingung, Yorha mendengar suara aneh datang dari Dungeon, tetapi ia tidak dapat menemukan sumbernya. Yorha menyuruhnya untuk tenang, tetapi tiba-tiba, seluruh ruangan mulai bergetar di sekitar mereka. Di tanah, pria itu memberitahu Ornes bahwa inti memberinya kekuatan untuk mengontrol Dungeon. Tiba-tiba, gempa melanda tanah, yang mengenai Yorha, membuka jurang besar di tanah. Sementara anggota Shadow Guild lainnya jatuh melalui jurang, pemimpin mereka menangkap Yorha dan membawanya pergi, merasa beruntung memiliki target yang begitu spesial. Pemimpin berlari ke lantai terakhir dan memberitahu Ornes untuk menghadapinya di kedalaman terdalam Dungeon. Sementara itu, Melia terkejut mengetahui bahwa Alec dulu adalah penyihir istana Kekaisaran Galdana. Alec menjelaskan bahwa meskipun ia adalah penyihir istana, ia sebenarnya mempelajari semua sihir yang ia tahu selama masa kecil, karena Alec kehilangan kedua orang tuanya di usia dini. Ia tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan kecuali berlatih. Saat Olivia berpikir Alec lebih cocok untuk menjadi petualang daripada menjadi penyihir istana, Krasia berhenti berjalan. Krasia menjelaskan bahwa ketika mereka memasuki Dungeon, Yorha membuat perjanjian dengannya untuk bertemu di tempat ini, jika mereka pernah terpisah. Karena Yorha tidak terlihat dimanapun, Krasia pikir Yorha pasti dalam beberapa masalah. Tiba-tiba, mereka memperhatikan jurang raksasa di dekat ruangan dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Melihat sesuatu di jurang, Olivia melompat dan meraih topi Yorha, yang segera dikenali Alec. Sementara itu, Yorha bangun dengan Shadow Guild dan bertanya pada mereka mengapa mereka tidak membunuhnya. Gloria memberitahunya bahwa itu seharusnya menjadi rahasia dan mengejeknya karena bertanya seperti ia yang mengendalikan. Di dekatnya, Melia menyuruh Gloria untuk berhenti main-main, tetapi Gloria berkata ia hanya bercanda. Tepat saat itu, Ornes melompat ke ruangan dan menghancurkan pemakan inti, dan Gloria bangun untuk melawannya. Sementara ia melawan Ornes, Gloria memberitahu temannya untuk pergi, terkejut bahwa Ornes bisa menemukannya. Pemakan inti menyadari bahwa itu karena gelang yang mereka berdua kenakan, saat ia melepas gelang Yorha. Ornes bertanya kepadanya mengapa ia begitu bersemangat untuk menangkap Yorha. Pemakan inti menolak untuk menjawab. Ia memukul Yorha dan membawanya. Ornes memperingatkan pria biadab itu bahwa ia akan mencabik-cabiknya jika ia menyentuh temannya, tetapi pemakan inti mengabaikannya dan lari dengan Melia. Sementara itu, Gloria menghentikan Ornes dari mengejar mereka dan memberitahunya bahwa ia terlalu kuat untuk dengan mudah dikalahkan. Saat pertarungan berlanjut, Ornes mencatat bahwa pedang kuat Gloria bukan artefak sejati. Percaya diri dengan tombaknya, Ornes dengan mudah menghancurkan pedang Gloria dan menembus perutnya. Saat pria yang terluka parah jatuh ke tanah, Ornes berbalik untuk mengejar Melia. Namun, Gloria tiba-tiba mulai berteriak seperti orang gila. Sambil menangis tentang kehilangan begitu banyak darah, ia memberitahu Ornes bahwa Melia adalah pria kejam karena mendorongnya ke misi yang begitu berbahaya. Saat Gloria bersumpah untuk membunuh semua orang, Ornes berbalik untuk menghabisinya. Namun, Gloria mengangkat tangannya di udara dan memanggil kekuatan iblis, yang menyerap darahnya dan menyembuhkan lukanya. Kemudian, pedang Gloria juga beregenerasi dengan kekuatan baru, dan dengan kilatan berbahaya di matanya, ia dengan sopan memperingatkan Ornes bahwa ia akan mengakhiri hidupnya. Itu adalah episode 8. Berlangganan untuk tidak ketinggalan bagian selanjutnya dan tonton video berikutnya di layar.